The Life Company. Apakah artinya? Ini berarti kami telah menjadi bagian hidup dari jutaan nasabah dan keluarganya selama lebih dari 1 abad. Ini berarti kami mengerti makna kehidupan lebih baik dari orang lain. Karena itulah kami mendedikasikan bisnis kami untuk melindungi setiap nasabah di setiap tahap kehidupan mereka. Komitmen inilah yang menjadikan Great Eastern sebagai salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Asia Tenggara sejak didirikan pada tahun 1908. Sebagai bagian dari grup OCBC, dengan aset lebih dari 90 miliar dolar Singapura dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis saat ini, kami telah dipercaya dan diakui oleh berbagai generasi. Dengan perlindungan lengkap dari asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi kumpulan, dan asuransi syariah, memungkinkan kami mengajak nasabah dan orang-orang di sekitar mereka untuk hidup lebih sehat dan meraih kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Dan kami akan terus melakukannya melalui rangkaian produk, layanan, dan aplikasi digital yang terus berkembang seperti Go Great. Semua yang telah kami capai hanya bisa dimungkinkan karena kepercayaan nasabah dan mitra kepada kami. Great Eastern telah berhasil membangun salah satu jaringan distribusi terkuat dan paling kredibel di Asia. Dengan kekuatan agensi yang berkembang lebih dari 30.000 representatif finansial yang dilengkapi dengan pelatihan dan program pengembangan keterampilan terbaik, sehingga kami dapat memberikan pengalaman terbaik bagi para nasabah kami. Mitra kami memiliki peran penting dalam penyediaan solusi yang sesuai untuk nasabah kami. Karenanya, kami terus bekerja sama dengan OCBC, mitra strategis, serta jaringan besar anak perusahaan kami yang meliputi Great Eastern Takaful, bisnis syariah kami di Malaysia, Great Eastern Financial Advisors, penasihat keuangan kami, dan juga kemitraan transformatif di jalur digital kami dengan merek-merek terpercaya di seluruh Asia. Karyawan kami yang unggul dan beragam juga merupakan faktor penting. Dengan lebih dari 4.700 karyawan yang didasari oleh nilai-nilai integritas, inisiatif, dan ikut serta. 3 nilai yang mendasari segala hal yang kami lakukan untuk nasabah dan bisnis yang kami lakukan. Seiring pertumbuhan bisnis kami yang semakin kuat, demikian juga komitmen kami kepada masyarakat. Melalui berbagai acara kesehatan dan kesejahteraan, kegiatan sosial dan pendidikan, kami terus memberdayakan orang-orang di seluruh lapisan masyarakat yang memastikan kami terus memberikan kebaikan dalam kehidupan nasabah kami sekarang dan di masa depan. Jadi, inilah yang kami lakukan dan inilah kami. Kami adalah Great Eastern, The Life Company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Salam kenal sebelumnya, saya Anin yang pastinya menemani kalian dalam webinar bersama Great Eastern Life Indonesia hari ini dengan tema Build Your Sustainable Eco-Friendly Business. Wah, luar biasa nih ya tema pada pagi menjelang siang hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum menuju ke pembahasan ke sana, Anin mau nanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman yang sudah hadir pada webinar kali ini. Semoga kalian tetap sehat dan juga semangat nih ya, karena kali ini akan menyimak beberapa tips dan juga pemaparan materi juga dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan sebelumnya ini juga mengingatkan buat teman-teman yang masih banyak aktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Oke, kita sudah mengetahui juga ya teman-teman bahwasanya di bulan Oktober ini adalah merupakan bulan inklusi keuangan, yang dimana ini merupakan saatnya kita bersama belajar bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik supaya kita siap menjalani hidup. Jadi literasi keuangan yang harus kita pahami dan nanti kita bisa praktekkan ya untuk kedepannya. Karena hari ini kita mau belajar nih bagaimana menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan juga bisa sustain melalui financial planning yang baik.
Wah, luar biasa ya. Pastinya teman-teman di sini juga banyak banget yang penasaran dan nanti pasti banyak banget pertanyaan yang sudah mungkin teman-teman ada yang sudah ada unek-unek yang mau dicerhatkan atau mau ada ditanyakan, skip dulu nanti kita akan menuju ke sesi Q&A nantinya. Dan sebelum kita masuk ke inti acara, Anin mau menginfokan ke teman-teman nih untuk mengisi pretest di link yang sudah ada di kolom chat. Nah, di situ bisa langsung diklik karena nanti akan ada hadiah dari Great Eastern untuk pemenang yang beruntung yang sudah mengisi pretest dan juga post-test yang akan kita share linknya di akhir webinar nanti. Jadi untuk kali ini, sebelum kita mulai akan ada pretest yang dimana ini nanti bisa langsung kalian isi ya untuk sekarang. Dan nanti akan ada post-test lagi, nanti linknya akan Anin share di kolom chat, yang dimana nanti bisa langsung dicoba dan diisi setelah nanti Anin selesai memberikan linknya di post-test nanti. Dan nanti akan ada hadiah apa aja sih Kak Anin gitu kan. Nah, teman-teman pasti penasaran nih. Hadiahnya ini luar biasa banget nih teman-teman. Simak ya. Hadiahnya yaitu ada portable juicer. Wow. Kemudian ada earphone Bluetooth. Wah, luar biasa. Kemudian ada voucher diskon optik Melawai senilai Rp500.000. Wow, dan ini untuk 3 pemenang nilai tertinggi. Jadi akan ada 3 pemenang yang nilai tertinggi dari mengisi pretest dan post-test. Nanti bisa mendapatkan portable juicer, earphone Bluetooth, voucher diskon optik Melawai senilai Rp500.000. Wow, luar biasa nih ya. Jadi jangan lupa langsung isi pretestnya dan nanti juga akan diisi juga post-testnya. Dan selain itu, hadiah-hadiah tersebut untuk seluruh peserta yang hadir di webinar hari ini akan mendapatkan voucher diskon Zalora senilai 20%. Wow, luar biasa nih ya, dapat voucher dari Zalora nih yang sudah hadir sebesar 20%. Lumayan nih buat belanja nih ya. Oke, siap. Nah, back to tema kali ini nih luar biasa ya teman-teman. Bahwasanya kita hidup di era di mana terjadi berbagai perubahan dari sisi lingkungan. Nah, sebelum kita memulai dari situ, jangan lupa ya buat langsung diklik link di kolom chat yaitu di https://bit.ly pretest 251021. Nah, tuh. Jadi buat teman-teman langsung aja ya cek langsung di kolom chat sekarang dan langsung klik linknya. Sekali lagi di https _, pastinya /bit.ly pretest 251021. Oke, siap tuh. Jadi jangan lupa ya langsung diklik dan diisi surveinya. Lumayan dapat hadiah nih nantinya. Nah, kita juga sudah mengetahui ya teman-teman bahwasanya kita tuh hidup di era di mana terjadi berbagai perubahan dari segi lingkungan hidup maupun sosial. Dan di tengah situasi pemanasan global dan perubahan iklim yang saat ini terjadi di bumi, sustainable business merupakan model bisnis yang dapat berlangsung jangka panjang karena nggak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan dari sisi ekonomi aja, tapi juga bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi semua pihak pastinya. Nah, sustainable business ini merupakan pilihan yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dan sosial. Wah, luar biasa nih ya, bisnis sustainable ini. Nah, selain melihat dampak terhadap lingkungan secara garis besar dari sisi ekonomi, sustainable business ini juga mengacu pada pengurangan biaya yang dikeluarkan, yaitu saat ini dan juga di masa depan, merupakan peningkatan juga keuntungan, daya saing, dan juga kehidupan bisnis ke depannya. Luar biasa banget pokoknya tema kali ini, jadi buat teman-teman harus stay tune terus. Nah, seberapa penting sih sustainable business ini? Terus gimana aja sih Kak contohnya? Terus apa aja nih aspek yang harus diperhatikan dalam membangun sustainable eco-friendly business? Nah, pasti teman-teman juga penasaran ya gimana sih caranya? Nah, tenang aja, karena pas banget di webinar kali ini kita akan mengangkat tema Build Your Sustainable Eco-Friendly Business. Kita akan sharing-sharing dengan Mbak Tiffany dan Mbak Ratri yang merupakan founder dari Verter. Kemudian selain itu ada Mbak Agustina Fitri yang merupakan seorang financial planner. Wow. Jadi buat teman-teman nih ya tetap stay tune terus sampai akhir karena kita akan membahas sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita biar lebih baik nih ya dan bisa mengenal sustainable business itu seperti apa. Nah, sebelum lanjut jangan lupa ya buat mengisi pretest yang sudah di-share yang ada di kolom chat sekali lagi biar ini nanti lumayan nih. Nanti yang mendapatkan 3 skor tinggi akan mendapatkan hadiah.
rupiahnya. Wow, oke siap. Nah hari ini kita akan mendengar sharing-sharing dari ketiga narasumber kita. Kalian juga bisa nih menyampaikan pertanyaan seputar topik tadi sesuai yang Anin bilang. Bisa langsung nanti di sesi Q&A. Nah nanti pertanyaan yang terpilih akan langsung Anin bacakan dan dijawab oleh narasumber kita. Dan nanti juga akan ada hadiah-hadiah lainnya loh. Jadi jangan lupa ya buat tetap terus aktif di webinar kali ini. Wah, luar biasa. Dan jangan lupa juga, ini Anin akan mengingatkan sekali lagi, karena nanti selain ada hadiah-hadiah tadi yang sudah mengisi pretest dan post-test, karena akan hadiah lain nih, berupa saldo electronic pay sebesar Rp100.000, yang dimana nanti akan ada 6 orang pemenang. Wah, luar biasa nih ya, dapat saldo electronic senilai Rp100.000. Dan gimana cara dapetinnya? Ikutin terus webinar kali ini. Oke, nah sebelum kita ngobrol bareng sama narasumber kita hari ini, Anin mau mengundang nih Ibu Nina Ong, yaitu selaku Direktur Bank Assurance Great Eastern Life Indonesia, yang dimana akan menyampaikan kata sambutan sebagai pembuka acara webinar hari ini. Dan kita persilahkan yuk, Ibu Nina Ong. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Baik, Ibu? baik. Oke. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara webinar literasi keuangan Build Your Sustainable Eco-Friendly Business pada hari ini. Semoga kita semua kabar baik hari ini. Nah, bertepatan di bulan Oktober, dengan bulan inklusi keuangan yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Great Eastern Life Indonesia mendukung program pemerintah untuk dapat mencapai target literasi keuangan yaitu sebesar 90% di tahun 2024. Nah, oleh karena itu, webinar hari ini diselenggarakan agar masyarakat Indonesia, khususnya peserta webinar pada hari ini, dapat meningkatkan literasi keuangannya sekaligus belajar untuk membangun bisnis yang ramah lingkungan. Kegiatan ini juga sejalan dengan komitmen Great Eastern Life Indonesia yang di usianya yang ke-25 tahun ini, di mana kami selalu berusaha untuk membantu masyarakat Indonesia agar siap jalanin hidup termasuk siap membangun bisnis yang sustain dan ramah lingkungan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Dream Diadona yang telah menjadi media partner pada hari ini, serta Verter yang juga membagikan cara berbisnis yang ramah lingkungan, dan OneSheet yang akan menyampaikan materi literasi keuangan. Semoga seluruh keuangan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, meningkatkan literasi keuangan, dan tentunya siap jalanin hidup. Akhir kata, terima kasih dan selamat menikmati acara pada hari ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Nina Ong atas sambutannya pada pagi hari menjelang siang ini. Nih, Ibu Nina Ong aja semangat nih ya teman-teman. Jadi buat teman-teman harus semangat juga untuk menyimak webinar kali ini karena luar biasa nih temanya. Oke, terima kasih banyak Ibu Nina Ong atas sambutannya dan menyapa teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan ini sekali lagi nih teman-teman. Terima kasih kembali. Terima kasih Ibu Nina. Nah, kali ini jangan lupa ya sekali lagi untuk mengisi pretestnya. Nah, ini Anin sudah cek nih, ternyata masih sedikit nih yang mengisi pretest. Jadi jangan lupa sekali lagi ya buat mengisi pretestnya. Linknya sudah ada di kolom chat karena nanti akan ada hadiah sesuai janji Anin. Oke. Nah, tadi sudah kita mendengarkan ya pemaparan sambutan dari Ibu Nina Ong. Dan setelah ini kita akan langsung saja yuk kita undang narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini. Ini kita rame banget nih ya pada hari ini, yaitu akan ada Mbak Tiffany, Mbak Ratri, dan juga Mbak Agustina. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Mbak Tiffany, Mbak Ratri, dan juga Mbak Agustina. Selamat pagi menjelang siang, Mbak Anin dan semua. Oke, siap. Gimana kabarnya nih Mbak Agustina? Sebelumnya boleh disapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ya, puji Tuhan, sehat-sehat semua. Saya juga berharap semua teman-teman yang ikutan webinar hari ini juga sehat ya. Terutama di masa pandemi ini kita justru harus semakin menjaga kesehatan kita supaya bisa tetap produktif nih, yang punya bisnis, bisnisnya tetap jalan, yang mungkin sambil juga karyawan tetap bisa produktif juga bekerja.
Oke, siap, luar biasa. Jadi harus tetap semangat ya, apalagi sekarang hari Senin nih. Senin harus semangat untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Oke, nah gimana ini ada Mbak Tiffany juga ada Mbak Ratri. Mbak Ratri gimana kabarnya Mbak Tiffany? Boleh disapa dulu teman-teman yang sudah hadir? Halo. Baik. Oke, boleh disapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir nih, biar lebih semangat lagi nih. Halo semuanya. Selamat Oh, pagi. pagi, siap nih. Narasumber-narasumber kita sudah hadir bersama kita hari ini ya teman-teman. Jadi kita harus tetap semangat dan menyimak tips-tips atau mungkin ada yang beberapa yang mungkin teman-teman mau kepoin bisa langsung nanti ditanyakan di sesi Q&A. Oke, kali ini Ani mau ngobrol dulu nih bareng sama Mbak Tiffany dan Mbak Ratri. Nah, Mbak Tiffany dan Mbak Ratri ini merupakan founder dari Verter nih teman-teman. Nah, boleh diceritain nggak sih Mbak, apa sih Verter itu? Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu nih. Ya, jadi Verter itu adalah toko ramah lingkungan yang kita ada di Jogja, tapi kita bisa dibeli, maksudnya kita bisa shipping ke seluruh Indonesia, terus barang-barang yang dijual juga yang natural, lokal, terus bisa bawa order sendiri juga kalau datang ke sini, gitu sih. Oke, siap. Jadi ininya base-nya di Jogja ya ini ya Mbak ya? Ya. Oke, tadi aku juga kepoin juga nih Instagramnya, Masya Allah, gemes-gemes banget gitu, kayak kekinian semuanya ya. Ternyata ini adalah eco-friendly business gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa nih dijadikan inspirasi nih Verter ini. Oke, di awal kan tadi Anin juga sudah menjelaskan nih mengenai sustainable business gitu. Dan Verter ini merupakan salah satu bisnis yang peduli banget terhadap lingkungan begitu ya. Nah, ini Anin juga setuju banget nih bahwasanya yang bisnis yang peduli dengan lingkungan ini merupakan salah satu aspek dari sustainable business. Nah, menurut dari Mbak Tiffany dan Mbak Ratri sendiri, apa sih yang dimaksud dengan sustainable business? Ya. Kalau menurut kami sih kita menjual produk yang kalau misalnya kita pakai itu tidak menimbulkan sampah atau yang compostable, terus yang lokal juga, jadi tidak banyak carbon footprint-nya itu sih. Oke, siap. Jadi intinya ini lebih ke ramah lingkungan seperti itu ya Mbak ya? Oke. Nah, apa aja nih yang harus diperhatikan dalam membangun sustainable eco-friendly business? Mungkin ada tips-tips nggak yang bisa di-share untuk teman-teman yang ada di sini nih, Mbak Tiffany atau Mbak Ratri? Kalau di Verter itu sebenarnya kita ada banyak aspek yang harus diperhatikan untuk kita berusaha menjadi bisnis yang ramah lingkungan. Yang pertama itu dari segi produknya sendiri, seperti yang tadi Tiffany bilang, kalau bisa sebisa mungkin produknya itu natural, tidak menimbulkan sampah juga, mengurangi sampah begitu. Terus juga atau kalau misal pun produknya itu harus dibuang atau terbuang ke alam itu, dia biodegradable, jadi bisa terurai di alam, tidak merusak alam. Nah, selain dari segi produk, juga dari segi produsennya. Jadi di Verter itu kita kerjasama sama berbagai lokal bisnis yang ada di Jogja dan sekitarnya untuk menjual produk-produk yang ramah lingkungan itu tadi. Jadi kita juga kerjasama sama UMKM lokal untuk maju bersama gitu dengan UMKM lokal. Nah, di sini kenapa kita memilih UMKM lokal? Karena itu termasuk ramah lingkungan juga. Jadi kalau misalnya kita kerjasama dengan sekitar, kan carbon footprint-nya juga tidak terlalu banyak, terus juga memajukan bisnis lokal, dan bisnis lokal itu juga tidak menghasilkan limbah yang banyak seperti bisnis-bisnis pada umumnya kayak gitu. Terus selain dari segi produk, produsen, juga dari segi packaging. Jadi sebisa mungkin packaging yang kita gunakan itu bisa digunakan kembali atau tidak menghasilkan sampah baru. Itu sih secara garis besarnya. Oke, luar biasa nih ya, eco-friendly yang pastinya ya. Jadi intinya ini tidak merusak bumi juga, tapi ini juga bagaimana kita meminimalisir biar tetap terus terjaga buminya dan tetap terus juga bisnisnya juga tetap jalan seperti itu. Luar biasa loh, ini harus diperbanyak juga nih di Indonesia biar kita juga di Indonesia juga mengurangi sampah
kan ibaratnya kita juga tahu ya bahwasanya sampah di Indonesia ini banyak banget ternyata, dan kita juga harus pilah-pilah mana yang bisa terurai atau enggak gitu. Nah, ini juga salah satu hal penting yang mungkin kita harus perhatikan. Nah, selain mempertimbangkan dampak lingkungan nih, Mbak Tiffany dan juga Mbak Ratri, tentunya sustainable business ini juga harus memberikan keuntungan dari sisi ekonomi ya, agar dapat memberikan dampak positif juga terhadap masyarakat. Seperti contohnya membuka lapangan pekerjaan, terus kemudian memberikan keuntungan bagi para supplier produk yang tadi mungkin Mbak Ratri dan juga Mbak Tiffany sudah bekerja sama dengan UMKM lokal ya, dan sebagainya, dan mungkin secara jangka panjang juga. Nah, langkah apa aja nih yang harus kita lakukan dan perhatikan dalam membangun sebuah bisnis? Kalau di Verter itu karena kita mulainya benar-benar dari berdua ya, jadi masih small business, kita mulai dari skala kecil. Pertama itu kalau dari Verter memang mengedepankan visi misinya, jadi kita punya visi misi yang dari awal memang bisnis anak muda untuk ramah lingkungan, jadi kita berusaha selain jualan juga mengajak anak-anak muda di sekitar kita untuk menjadi lebih ramah lingkungan. Nah, dari visi misi itu dan memilih target market juga yang artinya anak muda tadi, kita bisa jadi patokan untuk menjalankan langkah-langkah selanjutnya dalam menjalankan bisnis. Seperti kalau Verter tuh cara marketingnya memang memilih konten-konten yang menarik buat anak muda, jadi yang lucu-lucu kayak kata Kak An tadi di Instagramnya menarik banget, lucu-lucu kan untuk anak muda, supaya jadi tahu nih tentang ramah lingkungan itu nggak cuma untuk misalnya orang tua atau orang yang sudah ramah lingkungan, tapi sebagai orang yang awam atau belum ramah lingkungan dan masih muda juga, kita bisa mulai nih dari sejak dini untuk menjadi ramah lingkungan melalui memakai produk-produk yang Verter jual kayak gitu. Terus selain itu kita juga sering berkolaborasi sama UMKM lain atau juga brand-brand mengadakan campaign-campaign ramah lingkungan. Seperti waktu itu Verter pernah mengadakan campaign menanam pohon mangrove bersama Lindungi Hutan, terus juga banyak ikut-ikut bazar bersama UMKM lain, kayak gitu sih kurang lebihnya. Oke, siap. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa nih, Mbak Tiffany dan juga Mbak Ratri, di mana kita juga membuat bisnis, tapi kita juga bisa collaboration bareng sama yang lain, begitu ya. Dan juga memberikan visi misi yang positif dan bermanfaat juga untuk lingkungan dan juga masyarakat pastinya. Wah, luar biasa. Oke, nah tadi kita sudah sedikit ngobrol nih bareng sama Mbak Tiffany dan Mbak Ratri, dan di sini juga sudah hadir kan, tadi ada Mbak Agustina. Hai Mbak Agustina. Halo. Halo. Nah, Mbak Agustina, tadi kan kita sudah mendengarkan ya mengenai sharing dari Mbak Tiffany dan Mbak Ratri gitu. Nah, ini Anin mau bertanya nih mengenai pengelolaan keuangan. Nah, mengelola keuangan ini menjadi bagian yang mungkin nggak terpisahkan ya, Mbak Agustina ya, dengan mengolah sebuah bisnis gitu. Nah, Anin mau bertanya, sebagai seorang financial planner, sustainable business menurut pandangan Mbak Agustina itu seperti apa sih? Ya, kalau kita ngomong sustainable gitu ya, itu kan dari akar kata bahwa dia itu harus mampu untuk bertahan dan tumbuh berkembang. Jadi nggak hanya survive, tapi juga harus terus bertumbuh pada level yang kita kehendaki nih. Kita maunya bisnis kita ini mencapai apa sih gitu. Nah, itu sustainable. Nah, tapi itu semua untuk bisa punya sustainable business itu, apa sih yang harus diperhatikan gitu. Karena kan untuk bisa bertahan tuh biasanya namanya bisnis banyak serangan-serangan gitu ya. Kita harus bertahan dari faktor eksternal nih, misalnya kondisi ekonomi. Kayak kemarin itu pandemi kan luar biasa banget. Saya rasa juga banyak bisnis yang terdampak gitu kan. Nah, bagaimana supaya bisnis kita itu tetap survive gitu. Kemudian kedua, faktor kompetisi. Ya kan, kompetisi itu dari mungkin dari sisi supplier gitu kan, atau dari yang sesama nih yang punya bisnis yang sama gitu kan. Gimana harus mampu mengalahkan kompetisi itu. Tapi sekarang kunci kompetisi itu sudah berubah. Bagaimana supaya jangan berkompetisi, malah berkolaborasi. Kayak tadi contohnya Verter tadi kan. Jadi mereka merangkul nih UMKM yang mungkin punya visi yang sama gitu ya. Itu malah bisa menjadi suatu bisnis yang lebih besar lagi. Kemudian faktor yang lain apa? Misalnya teknologi. Ya kan, kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan adanya pandemi ini mendorong untuk teknologi lebih maju lagi. Nah, bisnis yang hanya mengandalkan cara-cara
konservatif atau manual, pelan-pelan jadi tergeser. Nah, oleh karena itu bisnis yang sustainable juga harus mengikuti perkembangan teknologi juga ya. Mungkin ada yang bisa cepat, tapi ada juga yang mungkin pelan-pelan, tapi mau nggak mau itu harus dijalani. Nah, itu dari faktor eksternal. Belum lagi dari faktor internal nih, gitu kan. Apa sih hambatannya gitu kan, yang menyebabkan bisnis ini nggak sustain. Pertama dari segi mungkin permodalan. Ya, modalnya awalnya mungkin kecil, tergerus, kepake karena bisnisnya belum menguntungkan dan seterusnya. Harus cari cara supaya modalnya nggak habis. Nah, itu harus dipikirkan oleh suatu bisnis yang sustain. Kemudian dari sisi shareholder-nya nih, pemiliknya. Ya, kalau tadi Verter berdua gitu kan, pemiliknya mungkin suatu waktu perlu untuk menggait dari pemodal yang lain kalau mau bisnisnya lebih tumbuh lagi. Kemudian yang terakhir lagi SDM atau sumber daya manusia. Mungkin nggak bisa kerjanya cuma berdua. Nanti kalau bisnisnya Verter lebih besar lagi, perlu tambahan sumber daya manusia, karyawan lah istilahnya gitu, malah justru jadi membuka kesempatan lebih luas, membuka lapangan kerja, ya kan, untuk banyak orang. Nah, itu semua ujung-ujungnya sebetulnya kalau sustainable business satu profit, ya nggak? Kalau kita punya bisnis kan harus generate profit gitu. Tapi profit bukan yang satu-satunya yang menjadi concern dari suatu bisnis yang sustainable. Tapi tadi ya harus peduli juga pada orang-orang sekitar, komunitas. Tadi menggait UMKM, kemudian juga menggait anak muda gitu kan. Itu juga salah satu yang menjadi pilar dari sustainable business. Dan yang terakhir planet. Jadi memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi kalau kita bisa melakukan tadi ya memperhatikan orang di sekitar, planet juga, pasti ujung-ujungnya profitnya juga akan naik. Gitu, Mbak Anin. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nih, tadi sharing sedikit ya, ini versi sustainable business dari Mbak Agustina sendiri. Bahwasanya banyak banget nih ya faktor-faktor yang harus kita perhatikan ya, Mbak Agustina ya. Yaitu tadi selain dari SDM, kemudian ada shareholder juga, kemudian yaitu dari planet juga, dan masih banyak lagi yang harus kita perhatikan. Oke, nah Mbak Agustina kan ngomong-ngomong nih financial planning ya, dan bulan Oktober ini kan adalah bulan inklusi keuangan gitu. Nah, dari Mbak Agustina sendiri ini sudah sejauh mana sih financial literasi masyarakat ini di Indonesia? Iya, kalau kita bicara literasi keuangan, ini OJK sudah melakukan survei ya. Secara berkala 3 tahun sekali ada surveinya, dan survei terakhir tahun 2019 itu kurang lebih ada 38% yang dianggap sudah memiliki literasi yang baik. Tapi kita ngomong literasi keuangan itu apa sih sebetulnya kan? Jadi sebenarnya kalau ngomong literasi bahasa itu kan orang yang mampu dan terampil untuk bicara, mendengarkan gitu kan, menulis. Tapi kalau literasi keuangan berarti orang-orang yang mampu dan terampil untuk satu gitu kan, tahu apa sih produk keuangan yang ada di luaran sana gitu, ya kan? Ada apa aja sih gitu. Kedua, paham produknya. Jadi nggak hanya sekedar tahu. Kalau tahu kan bisa dikasih tahu teman ya, misalnya, bagus loh ini hasilnya kalau invest di sini keren gitu. Tapi itu kan baru tahu. Tapi kita harus cari tahu lebih dalam lagi. Kita harus paham produk ini apa sih manfaatnya gitu kan, buat kita, buat keluarga kita, buat bisnis kita. Kemudian paham juga apa kewajiban kita kalau kita membeli produk ini, apa yang harus kita lakukan supaya manfaat dari produk ini bisa kita rasakan ya. Kemudian pahami juga resikonya. Karena kita ngomong produk ya, apalagi produk keuangan, itu pasti ada resikonya. Ada yang resikonya kecil, ada yang resikonya besar. Nah, itu kita harus tahu dan siap nggak kita untuk menerima resiko itu. Karena kalau anak muda nih senangnya misalnya investasi gitu kan, diajak investasi ini, oh ini hasilnya bagus, tapi ternyata pada saat tertentu harganya juga anjlok gila-gilaan gitu. Kemudian langsung jadi yang, wah tahu gitu saya nggak investasi di situ. Akhirnya dia jadi menganggap bahwa semua investasi itu merugikan. Nah itu kan juga salah ya. Jadi kita harus paham resikonya, siap nggak dengan resikonya. Nah kalau kita tipe orang yang nggak suka dengan resiko tinggi ya jangan ikut-ikutan gitu ya dengan produk investasi yang berisiko tinggi gitu. Jadi
Itu yang harus kita pahami. Dan yang berikutnya adalah kita harus bisa menghitung. Nah, menghitung apa tadi ya? Ini manfaatnya kalau dalam sisi investasi berapa persen per tahun misalnya. Kalau untuk bisnis ini saya harus bayar bunga berapa nih kalau misalnya ngambil pinjaman untuk usaha gitu kan. Cocok nggak nih sama arus kas kita gitu. Bisa nggak kita bayarnya? Nah, itu kan kenapa? Karena di mana ada hak di situ ada kewajiban dan kita juga harus bisa memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Nah, masalahnya adalah sekarang di Indonesia tadi ya literasinya masih rendah, masih 38%. Tapi inklusinya sudah tinggi, udah lumayan ya, udah 76%. Inklusi itu apa? Inklusi adalah di mana orang sudah punya akses, artinya buka rekening misalnya kalau di bank, atau beli produk investasi, atau beli produk asuransi, atau ngambil kredit misalnya. Itu kan inklusi. Nah, orang-orang ini sudah akses keuangannya, inklusinya sudah tinggi, tapi literasinya masih rendah. Nah, akibatnya tadi itu jadinya salah paham gitu kan. Kemudian kecewa akhirnya gitu. Akhirnya jadinya menganggap bahwa semua produk keuangan itu kurang baik. Nah, ini sebabnya kami semua sangat mendukung program dari pemerintah untuk literasi keuangan. Jadi supaya masyarakat ini melek gitu. Sebenarnya produknya ini apa sih gitu. Nah, keputusan akhirnya mau beli atau enggak semua di tangan teman-teman sekalian. Gitu Mbak Ani. Oke, siap, bagus Tina, Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya kita harus tetap mengetahui ya apa nih inklusi gitu ya, inklusi keuangan. Kemudian kita juga harus memahami lebih jelas nih produk-produk keuangannya juga gitu. Jadi biar nggak ada miskom dan nggak ada tumpang tindih pemahaman gitu ya. Jadi biar nggak setengah-setengah dan kita juga tidak terjebak dalam suatu ini ya. Biasanya kan kalau sekarang kan lagi musimnya kayak pinjol dan lain sebagainya begitu ya. Jadi biar nggak kita sembarangan untuk memberikan keputusan dan lain sebagainya dan akan rugi juga di kita resikonya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman dan kemampuan kita seperti itu. Wah, luar biasa nih Mbak Gustina. Nah, pasti teman-teman di sini juga penasaran nih Mbak. Tadi kan kita sudah ngobrol bareng sama Mbak Ratri dan juga Mbak Tiffany ya mengenai sustainable eco-friendly gitu, eco-friendly business gitu. Nah, kalau dari sisi ekonomi ini, mungkin teman-teman juga penasaran apa sih bisnis yang sustainable itu dari sisi ekonomi. Nah, kali ini mungkin akan dijelaskan sedikit pemaparan materi dari Mbak Agustina ya yang sudah disiapkan. Oke, silakan Mbak Agustina, monggo. Oke, baik. Sudah kelihatan Mbak Anin? Sudah. Ya. Oke, baik. Jadi saya mau mengupas sedikit nih buat teman-teman nih para mungkin yang sudah memulai usahanya lama atau mungkin yang baru. Mudah-mudahan ini bisa jadi insight. Mungkin saya nggak bisa terlalu dalam karena juga waktunya terbatas, tapi setidaknya dapat pencerahan lah ya. Gitu. Oke, kita mau belajar bagaimana supaya keuangan bisnis kita ini sehat dan bisa berkelanjutan tadi ya, sustainable. Nah, kita melihat bahwa sebagai seorang entrepreneur, jadi entrepreneur itu berbeda dengan pedagang ya. Kalau pedagang kan hanya memikirkan jangka pendek, tapi kalau entrepreneur lebih memikirkan jangka panjang. Berawal dari punya ide, punya semangat, kita ini kan lagi bagus banget nih topik isu tentang lingkungan itu lagi hangat. Kita bikin bisnis yuk gitu. Tapi ada juga yang memulai bisnis dari dari keterdesakan ekonomi, misalnya gitu ya. Mungkin tadinya karyawan, kemudian karena PHK mau nggak mau harus memulai cari sumber penghasilan baru, gitu ya. Itu semangatnya adalah termotivasi untuk dapat income yang baru. Kemudian setelah itu baru punya ide. Idenya mau ngapain nih kita? Mau jual barang aja atau mau bikin sesuatu kemudian dijual gitu kan? Nah itu bermacam-macam. Brainstorming ya. Kalau sendiri mungkin agak sulit, tapi kalau tadi Verter berdua, nah itu lebih enak sepertinya ya, bisa ada partner buat ngobrol gitu untuk bisa memutuskan kira-kira ide bisnis apa nih yang cocok gitu kan untuk kondisi saat ini. Nah, kemudian setelah idenya ada, dicoba dijalankan, mulai dipasarkan gitu kan, dicoba untuk ke teman-teman dekat biasanya gitu ya. Kalau UMKM kan mulai dari teman dekat, kemudian baru meluas, promosi lewat sosial media dan lain-lain. Habis itu dilihat hasilnya gimana nih. Ternyata setelah sebulan pertama berapa nih ya hasilnya, kira-kira untung apa rugi gitu.
Setelah itu baru dievaluasi setelah berjalan beberapa bulan, wah bisnis kita ini bagus nggak ya, hasilnya nih bisa buat menggaji si pemilik bisnisnya nggak nih, atau habis buat running operation untuk operasional bisnisnya aja. Nah, kalau ternyata itu bagus, maka bisnis ini bisa menjadi penghasil uang, money generator. Ya, tinggal pertanyaannya, uangnya itu banyak apa sedikit gitu, ya kan? Kita harus bikin supaya uangnya ini banyak dan tidak hanya bermanfaat buat kita. Kayak tadi ya, Verter juga menggait nih orang-orang UMKM lain supaya bisa merasakan juga hasil dari bisnisnya gitu kan. Nah, kemudian tapi kalau ternyata bisnisnya buruk gimana? Hasilnya ternyata tidak memuaskan. Nah, ada sebuah survei di Amerika itu kurang lebih untuk usaha-usaha itu ada 20% yang gagal di tahun pertama. Gitu kan? Dan 50% hanya mampu bertahan di 5 tahun pertama dan hanya 33% yang mampu bertahan lebih dari 10 tahun. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh para pemilik usaha. Tentunya mereka ingin berkelanjutan, ya nggak gitu. Nah, supaya bisa berkelanjutan, apa yang harus dilakukan? Satu, harus sebelum memulai harus punya rencana bisnis, gitu kan? Harus bikin dulu nih plannya. Jadi kayak kita mau pergi misalnya keluar kota, kan kita bikin dulu ya. Kita mau perginya kapan, sama siapa, gitu kan. Kemudian mau naik apa, habis itu dihitung biayanya, kurang lebih seperti itu. Sama seperti memulai sebuah bisnis. Kita harus bikin dulu, kita mau bikin bisnis ini, mau tujuannya apa, visinya apa. Kalau tadi Verter, visinya adalah tadi, pengen supaya bisnis ini bisa diterima oleh anak-anak muda dan mengajak mereka untuk mencintai lingkungan, gitu kan. Nah, itu berarti harus menjadi tujuan utama, sehingga waktu melangkah, mau apapun keputusannya, mau menggait siapapun sebagai rekan bisnisnya atau mitra kerjanya, itu selalu yang dipikirkan. Ini eco-friendly nggak misalnya gitu ya. Kalau itu eco-friendly menjadi tujuan, sebagai contoh seperti itu. Nah, kemudian kita buat namanya analisis pasar. Analisis pasar itu gimana caranya? Bisa misalnya nih ya, dilihat sekarang yang lagi tren apa gitu. Nah, itu kita sebutnya yang oh ini lagi tren sekarang yang mana nih, karena banyak orang di rumah aja gitu kan, males kemana-mana, bahkan mau masak pun udah males gitu kan. Berarti trennya adalah bikin makanan frozen food misalnya gitu. Nah, cuma masalahnya kan frozen food mungkin udah banyak nih orang yang punya bisnis ini. Berarti kita harus punya pembedanya apa nih dibandingkan dengan bisnis frozen food lainnya. Atau sebaliknya, kita mencari kita tuh bisanya apa? Kita tuh minatnya di apa? Oh, saya minatnya di tanaman misalnya. Jadi meskipun frozen food ini lagi booming, tapi karena saya passionnya di tanaman, ya saya menekuni bisnis tanaman ini. Nah, mungkin tidak semua orang punya ketertarikan pada tanaman sama seperti pada makanan. Oleh karena itu perlu melakukan edukasi. Jadi PR-nya buat para pengusaha yang memulai dari sesuatu yang tidak populer, berarti mereka harus melakukan edukasi. Nah, edukasi sekarang bisa dilakukan dengan banyak hal ya, mudah banget gitu lewat sosial media dan lain-lain. Tapi itu harus gencar. Gitu ya. Kemudian setelah tahu pasar mana nih yang mau digarap, ya menentukan produknya, nah baru mulai berhitung uangnya. Kira-kira nih ya, mulai dari permodalannya. Kira-kira modalnya mau dari mana? Kemudian nanti dari modal ini berapa yang mau dipakai untuk operasional gitu kan, setidaknya untuk berapa bulan pertama mungkin ya sebelum akhirnya dapat profit yang cukup gitu. Kemudian dibikin rancangan kira-kira kalau dengan modal sekian, running operasionalnya sekian, bisa menghasilkan untung berapa dan bisa balik modal kapan. Nah, itu semuanya dikalkulasi di aspek keuangannya. Kemudian cek lagi kita ini udah butuh SDM belum, atau semua bisa dikerjain sendiri. Karena biasanya kalau bisnis baru awal-awal pasti nyobanya ngerjain sendiri. Kecuali kalau memang sudah punya konsep yang besar gitu ya, mulai bisa menggait dengan tambahan tenaga kerja, misalnya sebagai karyawan. Tentu saja kalau nambah tenaga kerja ada biaya tambahan. Nah, itu akan masuk lagi ke aspek keuangannya. Kira-kira sudah cukup belum bisnis ini untuk membayar tenaga kerja tersebut.
Kemudian kita lakukan juga analisa persaingan. Persaingan itu artinya kompetitornya berapa banyak sih gitu. Apakah kita mau bersaing dengan mereka di produk yang sama atau kita mau cari produk-produk lain yang kurang lebih berbeda, sedikit berbeda, atau mungkin dari kemasannya aja gitu kan, yang dipercantik dan sebagainya, itu akan bisa menjadi daya tarik kepada konsumen gitu ya. Kemudian baru kita juga perhatikan dari sisi penganggaran. Kita mengelola nih, kalau misalnya tadi ya udah tahu profitnya dapat sekian. Nah, dari profit itu berapa banyak yang mau dialokasikan untuk gaji atau penghasilan nih buat si ownernya gitu. Atau mau semuanya buat ekspansi usaha misalnya. Itu juga menjadi perlu dipikirkan di awal, setidaknya sebelum memulai gitu ya. Kemudian juga jangan lupa, mungkin awal-awal kita belum perlu ngiklan yang gencar, tapi ada juga yang begitu mulai langsung ngiklan gitu. Ini sangat bergantung pada tipe usahanya ya. Ada yang mulainya mungkin ngiklannya itu lewat WhatsApp gitu ya, dari WhatsApp status dan lain-lain, kemudian berkembang ke media sosial yang lain supaya menjangkau lebih banyak lagi customer. Itu ada biayanya lagi ya. Tentu promosi-promosi itu ada yang berbiaya juga. Oleh karena itu balik lagi ke depan, keuangannya gimana? Sudah bisa membiayai untuk promosi atau bisa atau kalau belum bisa berarti harus dicari cara yang lain gitu. Dan terakhir dalam membuat sebuah rencana bisnis kita lihat potensi masalah apa nih yang timbul dari bisnis kita gitu. Sebagai contoh nih ya, kayak kemarin kan frozen food tuh ternyata selama ini nggak kepikiran gitu ya, orang-orang jual aja gitu frozen food. Kemudian dari BPOM, wah ini harus ada izin edarnya gitu. Itu kan akhirnya jadi kalau nggak ada izin edar, jadi nggak bisa massal gitu ya. Hanya terbatas lewat PO-PO aja, tentu akan menurunkan juga revenue-nya ya, omsetnya. Oleh karena itu, nah karena kalau potensi masalahnya berarti di masalah regulasi. Kalau kita mau bisnis kita berjalan, tentu kita harus mengikuti regulasi yang ada. Karena kalau enggak nanti dampaknya luas ya, bisa jadi pidana dan lain-lain. Ya kita tentu tidak ingin seperti itu. Ya dicari solusinya. Dan saya rasa juga pemerintah kan lagi mendorong nih supaya UMKM tumbuh. Maka regulasinya juga diatur supaya manfaatnya itu dua belah pihak. Konsumen juga nggak dirugikan gitu ya. Jadi nggak hanya UMKM-nya tumbuh, konsumennya juga mendapatkan manfaatnya. Oke, nah sekarang kita udah bikin rencana bisnisnya nih, terus bisnisnya udah mau jalan. Pertanyaannya, gimana cara ngelola uangnya? Kalau uangnya udah datang, kalau tadi rencana bisnisnya masih di atas kertas ya, sekarang aktual nih uangnya udah datang, apa yang harus kita lakukan? Satu, penting banget ini, sama seperti keuangan pribadi, keuangan bisnis juga punya aspek penting yang namanya arus kas. Arus kas itu uang masuk dan uang keluar, gitu ya. Gambaran gampangnya seperti itu. Nah, uang masuk dari mana? Kalau karyawan kan uang masuk gajian, gitu ya. Tapi kalau bisnis uang masuk berarti dari hasil penjualan. Penjualan itu bisa barang, bisa juga jasa ya, bergantung pada jenis bisnisnya nih. Nah, kalau dia barang misalnya, barang itu kita mau jualnya eceran gitu ya atau grosiran, mana yang mau kita target gitu, karena akan berbeda hasilnya ya. Kalau eceran mungkin kecil-kecil gitu tapi selalu ada, tapi kalau yang harus langsung gelondongan mungkin income-nya itu atau penjualannya nggak langsung setiap bulan ada. Nah itu harus diperhatikan juga, berarti uang masuknya tidak stabil ya. Oleh karena itu perlu menyasar harus di semua lini. Jadi yang retail iya, yang gede-gedean juga. Karena kan kalau yang gede datang kan itu uangnya juga langsung gede datangnya. Gitu kan itu akan tentu buat bisnis juga lebih seneng gitu. Tapi justru yang retail-retail itu kadang-kadang pada kondisi bisnis yang sedang slowing, retailnya ini tetap jalan, malah menjadi support, menjadi membuat bisnisnya itu tetap sustain tadi ya, tetap berjalan. Perhatikan juga term of payment. Misalnya ya, kita menjual barang, tapi karena tadi gelondongan, orang nggak bayar langsung. Ada waktunya, misalnya sebulan lagi, misalnya atau seminggu lagi. Nah, itu kan akan mempengaruhi keuangan kita juga. Berarti uang kita baru masuk seminggu lagi, padahal kita harus cek kewajiban kita ada yang jatuh tempo nggak dalam waktu sebelum uang itu datang. Nah, itu jadi perhatian juga term of payment. Kemudian ini ada pola pemasukan dari bulan ke bulan. Kita ambil contoh aja,
Mungkin kalau jualan barangnya baju gitu kan, dalam kondisi mau lebaran misalnya atau mau tahun baruan gitu, itu omsetnya tiba-tiba melonjak gitu. Tapi dalam kondisi kayak kemarin misalnya lagi di luar itu kemudian penjualannya slowing down misalnya, kita harus melihat pola pemasukan kita dari bulan ke bulan. Kenapa? Karena ada biaya-biaya yang harus kita bayar. Masalahnya gitu. Jadi tidak semua biaya itu bisa kita kendalikan ya. Ada yang memang sudah jelas dari biaya-biaya penjualan, artinya yang berkaitan dengan barang atau jasa yang kita jual, seperti harga pokok gitu kan. Kemudian dari sisi packaging, ada ongkos kirim, label dan sebagainya. Lalu kalau kita menggunakan reseller gitu ya, nah berarti kan ada komisi yang harus dibayarkan nih kepada mereka. Itu kan akan dimasukkan ke dalam biaya penjualan. Nah, kalau bisnis yang sustainable tadi, contohnya dia harus bisa menekan terutama dari sisi tadi ya, packagingnya gimana nih supaya bisa seminimal mungkin, tapi cantik dan eco-friendly misalnya. Itu harus dipikirkan. Kemudian ngirimnya juga jangan jauh-jauh berarti ya, supaya tadi ya carbon print. Jadi buat teman-teman juga nih yang konsumen, perhatikan juga usaha bisnis yang terdekat kalian dulu, gitu ya. Jangan yang cari wah karena bagus lalu order tapi ternyata jauh banget dari luar pulau misalnya, hanya demi mengejar harga yang murah. Coba cek dulu usaha-usaha bisnis yang terdekat di tempat kalian, yang serupa, yang seperti yang kalian cari, gitu ya. Kemudian ada biaya lagi namanya biaya operasional. Biaya operasional itu adalah untuk menjalankan bisnis kita. Apa aja? Satu, biaya yang sifatnya biasanya tetap nih. Kalau bisnis yang harus di suatu tempat tertentu berarti nyewa kios atau nyewa lapak gitu ya misalnya. Itu kan berarti ada biaya sewa yang mungkin ada yang bulanan, ada yang tahunan, tergantung dari bisnisnya, itu yang harus dipikirkan. Kemudian upah karyawan nih, kalau udah pakai karyawan berarti kita harus membayar upahnya. Nah, konsep upahnya juga dicari tahu ya, ada yang memberikan upahnya bulanan, mau omsetnya berapapun upahnya UMR misalnya gitu. Tetapi supaya lebih sustain ini bisa dipikirkan juga nih, upahnya bergantung kepada omset. Jadi karyawan itu juga punya rasa memiliki. Mereka, wah saya harus jual banyak nih supaya gaji saya juga banyak. Nah, itu bisa sehingga mereka juga mau nggak mau akan turut berperan gitu ya pada pertumbuhan bisnis ini. Jadi nggak hanya ya udah terima gaji gitu aja ya, tapi mereka ikut terlibat. Kemudian kalau di zaman pandemi seperti ini, semua digital, internet sangat penting. Oleh karena itu, kalau bisa biaya internet itu dibikin tetap. Jadi dengan cara tadi ya, langganan. Karena kalau pakai yang nggak langganan kan nanti bisa fluktuatif. Nah, itu akan mempengaruhi juga biaya dari bisnis kita. Cicilan utang kan juga sesuatu yang tetap ya, biasanya untuk usaha itu akan cicilannya tetap sampai jangka waktu tertentu. Nah, itu perlu diperhatikan. Semua biaya tetap itu akan ada, mau berapapun omset kita, biaya itu tetap ada, harus dibayar. Oleh karena itu harus dipikirkan supaya harga jualnya atau profitnya juga sudah include dari biaya tersebut. Nah, kemudian ada biaya variabel juga. Nah, variabel ini yang bisa berubah-ubah. Contoh untuk listrik, air, transportasi, promosi, dan pajak itu sangat bergantung kepada produksinya. Nah, kalau usaha yang sustainable, mereka pasti akan menekan seminimal mungkin biaya listrik, ya, penggunaan air, transportasi, itu pasti karena concern-nya adalah itu tadi, ini menggunakan energinya terbarukan atau enggak, gitu. Dengan cara seperti itu, biaya-biaya variabelnya bisa ditekan sehingga profitnya bisa naik, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita mengalokasikan kalau udah profit, terus profitnya buat apa gitu. Ini ada beberapa contoh ya yang bisa dapat buat ide. Yang satu untuk penghasilan si pemiliknya nih, ownernya. Mau dialokasikan berapa sih dari laba yang diterima untuk owner? Atau ya udahlah 3 bulan pertama ini mungkin jangan dulu deh gitu, karena kan masih merintis gitu ya. Tapi setelah 3 bulan di review udah cukup stabil, labanya baru mulai sekian persen untuk ownernya, misalnya seperti itu.
Kemudian selebihnya buat apa? Tetap mempunyai cadangan dana untuk likuiditas. Seandainya tadi ya, dari sisi term of payment tadi, ada yang terlambat bayar ke kita, sedangkan biaya operasional harus tetap jalan, maka cadangan kita lah yang alokasi laba tadi untuk likuiditas untuk menjalankan terus bisnisnya. Kemudian kalau udah punya karyawan tentu memikirkan juga untuk tunjangan hari raya, kemudian bonus gitu. Dan yang lebih besar lagi adalah setelah cukup kuat mulai dipikirkan untuk ekspansi usaha. Nah, jadi ini kurang lebih 4 hal yang dipikirkan untuk mengatur arus kas ya sebagai dasar. Jadi fondasi dari sebuah bisnis yang sustainable bisa mengatur supaya arus kasnya ini sehat. Nah, sekarang arus kasnya udah sehat, terus apa yang harus kita lakukan dari sisi pengelolaan usahanya nih? Satu, jangan lupa ini yang sering terjadi pada usaha yang baru mulai. Uang usaha dipisahkan dari uang rumah tangga ya, karena seringkali ini dicampur dulu gitu, kecampur sehingga nggak tahu lagi nih sebenarnya bisnis saya ini tumbuh atau enggak, karena pada saat misalnya mau masukin anak sekolah, wah uang di rekening saya nggak ada, ngambil deh dari uang bisnis gitu. Atau sebaliknya, pada saat bisnisnya sedang menurun, sedangkan harus ada bayar kewajiban, pakai deh uang dari kantong rumah tangga gitu. Akhirnya jadi kita nggak tahu bisnis ini sudah menghasilkan atau belum, karena saling mencaplok gitu ya, mencaplok kantong masing-masing. Oleh karena itu penting banget punya pemisahan antara uang usaha dan uang rumah tangga. Akan lebih baik lagi kalau rekeningnya juga dipisah. Artinya kita punya rekening khusus untuk usaha. Jadi nggak hanya pencatatannya, tapi juga rekeningnya terpisah. Selain juga karena bisa dilihat bahwa oh ini usahanya kredibel nih, tidak pakai rekening pribadi. Itu kadang-kadang menjadi faktor bagi konsumen untuk memilih di mana mereka membeli gitu ya. Kemudian bikin anggaran dana usaha dan laba seperti yang saya jelaskan tadi ya. Setelah kita punya modal, kita buat anggarannya berapa persen yang untuk running operasinya gitu, berapa persen yang untuk untuk modal awal membeli stok misalnya, membeli persediaannya gitu. Kemudian berapa yang misalnya harus pakai cicilan utang. Nah, bisa nggak gitu ya dengan modal yang ada sekarang. Nah, setelah itu berjalan, kemudian labanya tadi mau dialokasikan untuk apa? Ini harus dipersiapkan di awal, tetapi kita harus lakukan pada saat implementasinya kita harus lakukan monitoring. Gimana sih cara memonitornya? Emang udah benar saya menjalankan bisnisnya, mengelola keuangan bisnis saya gitu kan? Nah, monitoringnya adalah bikin pencatatan. Nah, ini penting banget ya. Jadi nggak cuma untuk orang pribadi, tapi untuk usaha itu justru sangat perlu membuat pencatatan. Kenapa? Karena dengan adanya catatan, kita jadi tahu sebenarnya arus kas kita sehat apa enggak. Uang kita nih yang di rekening, emang kelihatan di rekening, kalau semuanya ada di satu rekening gampang, tapi kalau ada rekeningnya banyak, nah monitoringnya jadi lebih ekstra. Oleh karena itu punya pencatatan konsolidasi, pencatatan gabungan gitu ya, untuk melihat apakah kita masih punya uang yang cukup untuk menjalankan bisnis kita. Itu dari sisi ini ya, uangnya, arus kas. Kedua, dari sisi utangnya, berapa banyak utang yang masih harus kita bayarkan? Sumbernya dari mana nih untuk menjalankan bisnisnya? Kalau kita ngambil kredit gitu, ada cicilannya, profit kita cukup nggak sih untuk membayar cicilan-cicilan tersebut gitu ya. Itu pentingnya dicatat. Dan berapa lama utang itu harus lunas? Nah, itu supaya kita lebih fokus nih. Jadi bisnis kita harus mampu bertahan minimal sekian lama gitu, setidaknya untuk membayar utang bisnis tadi. Kemudian yang berikutnya pencatatan lain adalah piutang tadi dari sisi term of payment. Berapa banyak orang-orang yang membayarnya misalnya menunda, nggak langsung cash and carry atau cash on delivery gitu ya. Berapa banyak menunda sehingga bisa mempengaruhi arus kas kita. Nah, kalau kita tidak mencatat, akhirnya kita nggak tahu, tahu-tahu ada tagihan ini, kita harus bayar.
loh uangnya belum ada gitu ya. Nah itu dia, dengan mencatat kita bisa punya jalur yang tepat gitu ya. Kita monitor ini sudah on track atau enggak, ini udah sehat atau belum. Kurang lebih seperti itu untuk keuangan bisnis ya. Nah, setelah kita mencatat, kita monitor, barulah kita lakukan evaluasi. Kalau di kesehatan kita ngomong apa? Medical check up gitu. Nah, kalau di usaha juga ada namanya business financial check up. Business financial check up ini kita bisa lakukan berkala ya, nggak harus nunggu setahun. Ada yang misalnya bisa dilakukan sebulan sekali, ada yang bisa dilakukan 3 bulan per semester, dan lain-lain. Apa saja yang harus diperhatikan? Satu, dari sisi revenue. Revenue itu berarti omset ya. Apakah revenue kita mengalami peningkatan? Kira-kira kalau turun, penyebabnya apa? Apakah karena ongkos usahanya gitu, artinya biaya-biayanya yang meningkat, atau memang dari sisi penjualannya yang menurun. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan. Kemudian dari sisi target, kan biasanya bisnis punya target ya, target setahun atau target selama berapa, 3 bulan pertama gitu. Nah, kita harus bikin target supaya kita terpacu untuk membuat bisnis kita tumbuh dan berkembang. Nah, target ini bisa kita review misalnya 3 bulan sekali. Membandingkan misalnya nih ya, targetnya adalah profit misalnya 100 juta dalam setahun. Nah, kira-kira 3 bulan pertama berarti harus punya profitnya berapa? Kalau mau dibagi rata, misalnya 100 juta dibagi 4, berarti minimal 25 juta di 3 bulan pertama. Nah, kita cek apakah 3 bulan pertama ini sudah mencapai 25 juta. Kalau belum, berarti harus dikejar di 3 bulan berikutnya, dan seterusnya, supaya nanti di akhir tahun bisa tercapai target tersebut. Kemudian kita analisa juga produk-produk mana atau jasa yang mana sih yang menjadi champion kita nih, yang paling laku gitu ya, yang paling diminati, dan mana justru yang paling kurang laku. Nah, biasanya bisnis bisa juga melakukan efisiensi. Oke, berarti sekarang kita fokusnya hanya menjual produk yang paling laku aja nih, misalnya gitu ya. Bisa seperti itu kalau untuk mengefisienkan. Juga cek utang usaha dan kewajiban lainnya. Dari tadi saya selalu menyebutkan utang ini penting diperhatikan, karena kalau nggak dibayar pasti akan berdampak pada bisnis juga ya, dan bunga berbunga juga gitu. Kewajiban lainnya adalah kepada karyawan misalnya ya. Kalau yang bisnisnya sudah berkembang, karyawannya sudah banyak dan sudah lama ya bekerjanya, tentu pada saat mereka bisnisnya harus kayak tadi terdampak pandemi, harus kolaps, harus bayar pesangon misalnya, kira-kira punya nggak uangnya untuk mengcover pesangon itu. Nah, itu harus dipikirkan oleh para pemilik usaha ya. Oke, nah sekarang ngomongin bisnis, pasti nggak jauh-jauh soal uang. Karena di mana ada uang, maka kita harus mengelola. Kalau zaman dulu kan orang bisnismen itu ya udah uangnya uang dipegang aja gitu ya. Tapi kita ini sekarang di era di mana akses keuangan sangat banyak sehingga sebagai seorang pemilik usaha, pemilik bisnis harus tahu kita bisa menggunakan akses keuangan yang mana yang sesuai dengan bisnis kita ya. Oke, yang pertama adalah perbankan. Ini adalah industri keuangan yang mungkin paling familiar ya, paling ditahu semua orang gitu, nyebutnya bank gitu. Tapi bank itu bisa digunakan untuk tujuan bisnis juga untuk tujuan pribadi. Tujuan bisnis terutama tadi ya untuk transaksi usaha. Kalau rekeningnya pakai nama perusahaannya gitu kan, nama bisnisnya tentu akan lebih menimbulkan kepercayaan kepada konsumen. Kemudian kalau mau mengajukan pembiayaan usaha nih, mau nambah modal misalnya, itu juga bisa mengajukan lewat perbankan. Di lain pihak, untuk ownernya sendiri secara pribadi bisa menggunakan akses di perbankan seperti untuk transaksi pribadi ya, biasalah untuk transfer gitu ya. Untuk menyimpan uang misalnya di tabungan, juga membeli produk investasi. Nah, bank ini sekarang ini banyak sebagai agen penjual berbagai produk investasi, produk asuransi juga gitu kan. Tetapi biasanya bank akan menaruh
klausula disclaimer di bawah. Ini bukan produk bank gitu ya. Jadi supaya masyarakat itu menyadari bahwa ini bukan bank loh, yang lola bank cuma sebagai agen penjual saja. Kemudian juga di perbankan ini kita bisa mengajukan pembiayaan konsumsi. Ini yang sudah dipahami lah untuk masyarakat luas ya, bisa ngajuin KPR, pinjaman kendaraan, dan lain-lain. Kemudian industri keuangan yang berikutnya adalah lembaga pembiayaan, atau biasa kalau kita nyebutnya apa? Multi finance misalnya. Gitu. Dan pergadaian, ya, gadai-gadai gitu, yang judulnya gadai itu nggak cuma milik pemerintah ya, banyak juga yang swasta. Nah, teman-teman, pergadaian maupun lembaga pembiayaan ini bisa dimanfaatkan untuk bisnis juga dan juga untuk pribadi. Nah, kalau bisnis tentu fokusnya untuk pembiayaan usaha ya, untuk nambah modal, untuk misalnya kendaraan, usaha gitu ya. Kemudian untuk pribadi pembiayaan konsumsi. Banyak sekali ya teman-teman, mungkin juga kalau di daerah nih bisnis pergadaian tuh sangat marak gitu ya, karena kemudahannya. Orang mungkin minjem uang ke bank, ngajuin kredit, suka banyak persyaratannya gitu. Dan mungkin kalau jumlahnya nggak besar, kayaknya ribet gitu ya, harus nyiapin berbagai macam dokumen. Maka mereka memilih ke pergadaian, di mana cukup bawa jaminannya, uangnya cepat cair gitu. Yang penting ada data KTP dan lain-lain. Lebih mudah lah kalau untuk pergadaian dibandingkan kalau dengan bank. Tapi tentu dari sisi manajemen resikonya juga berbeda ya. Nanti saya akan bahas di belakang. Kemudian asuransi. Nah, industri keuangan ya berupa asuransi ini juga bisa dimanfaatkan untuk bisnis loh, selain untuk pribadi ya. Untuk bisnis itu dalam rangka apa? Untuk mengelola resiko misalnya si pengusaha ini menggunakan kios atau lapak. Kemudian mengantisipasi resiko kalau kiosnya terbakar, maka bisa mengajukan asuransi untuk properti misalnya, asuransi kebakaran. Atau kalau dia menggunakan kendaraan untuk usahanya, bisa mengajukan asuransi kendaraan in case kendaraannya ini kemudian ada tabrakan atau hilang gitu ya. Itu bisa di-cover. Dan bisa juga untuk asuransi kesehatan. Dalam hal ini kalau misalnya punya karyawan gitu ya, kita memperhatikan, nah ini salah satu aspek dari sustainable juga, memperhatikan karyawan supaya karyawan ini merasa bahwa dia bagian dari perusahaan. Jadi diberikan benefit misalnya asuransi kesehatan. Jadi kalau karyawannya sakit bisa cepat berobat, cepat sembuh, bisnisnya juga berlangsung lagi gitu ya, menjaga supaya tetap berlangsung dengan baik. Nah, kalau pribadi tentu banyak teman-teman juga sudah paham kalau di asuransi ada asuransi jiwa, kesehatan, properti dan kendaraan. Sebenarnya kurang lebih sama antara pribadi dan usaha ya. Tetapi yang diperhatikan itu kepada siapanya. Kalau pribadi berarti biasanya ownernya. Kalau bisnis berarti untuk usahanya. Kemudian ada yang lain yang namanya pasar modal. Nah, ini mungkin kalau di UMKM tidak terlalu familiar. Karena kalau pasar modal umumnya untuk perusahaan yang udah cukup besar gitu ya, mereka punya catatan keuangan yang lengkap sehingga mereka bisa mencari permodalan ya melalui menerbitkan surat utang, menerbitkan saham. Nah, untuk bisa melakukan itu semua dibutuhkan catatan keuangan yang sehat, yang lengkap, sehingga kalau di audit juga lebih kelihatan. Nah, biasanya UMKM belum mengarah ke sana ya. Ini untuk yang usaha-usaha yang udah lebih besar. Tapi pasar modal yang lain adalah di aset manajemen nih buat pribadi bisa sebagai faktor untuk investasi. Misalnya nih tadi yang pemilik usahanya kan udah dapat pemasukan ya dari bisnisnya, udah dapat gaji istilahnya gitu. Nah, gajinya ini dibuat apa? Secara pribadi bisa dipakai untuk investasi, misalnya untuk tujuan-tujuan masa depan. Mau sampai berapa lama sih ngejalanin bisnisnya? Atau, oh saya nanti bisnis ini cuma sampai 20 tahun aja, habis itu saya mau leyeh-leyeh Kak, udah mau santai-santai aja gitu. Maka harus memikirkan dana hari tuanya tadi dengan berinvestasi. Nah, salah satunya juga melalui industri keuangan yang namanya dana pensiun. Nah, dana pensiun ini apa? Ini sangat didorong nih buat anak-anak muda nih terutama, supaya udah mulai memikirkan, jangan menunggu nanti tunggu umur 50 baru mikirin pensiun.
malah justru dari muda dipikirkan pensiunnya supaya persiapannya lebih matang gitu. Jadi nggak ngos-ngosan gitu ya, udah tua baru mikirin pensiun tuh berat sekali. Jadi lebih baik dari muda nyiapin dana pensiun baik untuk pemilik bisnis maupun juga untuk karyawannya nih. Wah, pasti karyawannya akan betah kerja dengan baik kalau dia dapat benefit yang cukup banyak nih ya dari tempat dia bekerja. Nah, produknya apa? Nah, ini sebenarnya produknya banyak banget. Saya hanya mengupas salah satunya aja dari setiap industri. Karena ini detailnya sangat banyak ya. Contoh ini, perbankan. Kita bisa memanfaatkan produk namanya tabungan berjangka. Nah, ini biasanya untuk dana-dana jangka pendek dan menengah. Kenapa pendek dan menengah? Karena tabungan berjangka itu biasanya dari sisi bunga atau bagi hasilnya itu tidak tinggi ya. Jadi paling inflasi plus 1% itu udah bagus banget gitu. Kadang-kadang malah sama dengan inflasi aja. Sehingga tidak cocok untuk yang tujuan jangka panjang. Nah, ini ada resikonya. Resikonya apa? Kita udah nabung gitu ya, misalnya untuk 2 tahun, dilalah banknya gagal bayar, misalnya likuidasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu penting bagi teman-teman untuk memilih bank yang sehat ya, satu. Kedua, kalau ditawari yang hasilnya di atas penjaminan apa sih maksudnya? Ya, penjaminan itu maksudnya gini, kalau kita naruh uang di bank, kemudian banknya likuidasi, itu nanti uang kita bisa dikembalikan. Asal bunga yang kita peroleh atau bagi hasil yang kita peroleh dari uang yang kita simpan di bank tadi tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Contohnya nanti teman-teman bisa googling tuh di Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Berapa sih sekarang LPS-nya? Misalnya LPS-nya 4%, terus teman-teman ditawari tabungan atau deposito yang hasilnya 8%. Itu kan jauh di atas itu ya. Jadi itu harus hati-hati kalau seperti itu, misalnya tiba-tiba banknya likuidasi dan kita punya uang di situ, kita tidak akan mendapat penggantian ya. Sistem penghitungan bunganya gimana? Nah, kalau tabungan berjangka namanya compounding interest. Jadi bunganya itu menggulung karena begitu kita tambahkan setiap bulan ya, kita setor berbunga, tambahan setor lagi dari bunganya berkumpul berbunga lagi, jadi menggulung terus ya. Tetapi jangan lupa ada pajaknya berupa pajak penghasilan. Biasanya sih kalau teman-teman itu taunya udah bersih ya, udah dikurangin pajak. Kalau di perbankan umum itu pajaknya 20% dari bunga ya. Nah, itu udah langsung dipotong. Kemudian kalau contoh pergadaian apa? Kredit usaha. Tadi misalnya butuh modal atau butuh bukan modal awal tapi misalnya modal untuk running the business gitu. Nah, cukup membawa barang yang bisa digadaikan, maka akan dapat dana tunai yang bisa dipakai untuk modal misalnya. Tapi resikonya adalah kalau kemudian barangnya ini hilang atau rusak gitu ya. Padahal kan kita udah percaya kan nih pada lembaga pergadaiannya, maka kita harus memilih pergadaian yang berizin dan terdaftar di OJK dan punya cover asuransi terhadap barang jaminan tersebut. Nah, sistem bunganya biasanya menggunakan simple interest ya, jadi hanya sekali aja. Perpajakannya gimana ya? Karena ini tidak ada penghasilan, maka yang dikenai pajak sebenarnya dari pihak pergadaiannya ya. Nah, oke, sekarang kita bahas lagi tentang asuransi. Contoh produk asuransi itu banyak banget, saya hanya bahas tentang asuransi jiwa aja. Karena yang mungkin sering disalah persepsikan nih sama orang-orang ya. Asuransi jiwa tuh apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah kalau misalnya orang yang tercantum, jadi kalau di asuransi jiwa, di polis itu ada 3 pihak minimal ya. Pihak pertama adalah penanggung. Penanggung itu adalah perusahaan asuransinya. Pihak kedua adalah tertanggung. Jadi orang yang kalau terjadi resiko padanya, nah itu orang tertanggung. Ketiga namanya penerima manfaat. Jadi penerima manfaat adalah kalau si tertanggung terjadi resiko, yang menerima manfaat adalah orang yang ini ya, penerima manfaat ya. Nah, kalau asuransi jiwa berarti kalau si tertanggungnya meninggal dunia, maka si penerima manfaatnya lah yang akan menerima santunannya gitu ya. Terus fungsinya buat apa? Fungsinya untuk kelangsungan hidup si penerima manfaat. Kalau misalnya di orang pribadi, misalnya contoh orang yang kepala keluarga, kalau dia meninggal dunia, misalnya nih pemilik bisnis ya,
pemilik bisnisnya meninggal dunia, bisnisnya tiba-tiba berhenti. Nah, gimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Mereka hidup dari mana? Nah, itu hidupnya dari santunan asuransi jiwanya. Seperti itu ya gambarannya. Nah, resikonya apa? Kalau perusahaan asuransinya gagal bayar, pada saat diklaim kok nggak bisa gitu. Sekarang pertanyaannya, nggak bisanya karena apa ya? Banyak hal. Kalau memang karena kondisi kesehatan perusahaan asuransinya, maka teman-teman harus memilih perusahaan asuransi yang sehat. Apa sih indikatornya? Yang salah satunya adalah minimal risk-based capital. Wah, ini istilahnya bahasa Inggris ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di laporan keuangan perusahaan asuransi, nanti di situ bisa di pojok kanan atas ada yang namanya solvabilitas. Jadi seberapa sih perusahaan asuransi ini mampu bertahan kalau banyak orang klaim misalnya, banyak kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Nah, carilah yang minimal 120% pencapaiannya. Jadi kalau di atas itu berarti sehat ya secara permodalannya. Kemudian harus lihat juga reputasinya yang baik. Nah, kalau di asuransi ini kan nanti si penerima manfaat akan terima santunan kan, berarti uangnya gelondongan nih, misalnya 100 juta, ada yang 1 miliar misalnya gitu ya, uang pertanggungannya. Nah, kena pajak nggak? Sepanjang uangnya itu cair karena meninggal dunia, karena kecelakaan, karena sakit gitu ya, maka uang yang diterima itu tidak kena pajak. Tetapi kalau uangnya cair karena nasabahnya emang mau mencairkan, mau dapat uangnya aja, maka itu akan kena pajak sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian lembaga berikutnya adalah lembaga pembiayaan. Salah satu contohnya adalah kredit kendaraan. Misalnya butuh kendaraan untuk usaha, nah itu bisa mengajukan ke lembaga pembiayaan. Resikonya adalah kalau nggak mampu bayar cicilan, ya nggak? Terus gimana nanti? Kendaraannya ditarik kan gitu. Jadinya nggak punya mobil atau kendaraan apa nih, misalnya motor juga ya, untuk usaha. Jadi usahanya jadi terhenti. Nah, jadi penting bagi para pemilik usaha untuk memastikan pinjamannya itu, cicilannya sesuai dengan arus kasnya, kemampuan profitnya juga berapa untuk bisa membiayai cicilannya. Nah, sistem bunganya biasanya kalau lembaga pembiayaan menggunakan sistem bunga flat. Flat itu artinya apa? Bunganya misalnya contoh ya, bunga atau bagi hasil yang dikenakan ya. Misalnya 5%. 5% itu dihitung dari pokok utang mula-mula. Jadi meskipun kita udah bayar cicilannya, tetap bunganya dihitung dari pokok mula-mula. Ya, misalnya 100 juta pinjaman kendaraannya. Jangan 100 juta ya, misalnya 200 juta gitu. Kena bunganya 5%, maka 5% dikenakan terus ke 200 jutanya, meskipun kita sudah bayar cicilan. Beda sama kalau KPR ya. Kalau KPR bunganya adalah bunga anuitas gitu atau efektif. Jadi bunganya dikenakan pada pokok yang terus menurun. Oke, nah yang terakhir adalah aset manajemen dan dana pensiun. Nah ini penting banget tadi ya untuk investasi jangka panjang. Contohnya reksadana. Nah reksadana itu nanti teman-teman bisa googling ya, apa sih produk reksadana ini? Itu salah satu produk untuk investor retail juga nih, untuk teman-teman yang baru. Dana kita bisa tumbuh dengan meletakkan uang di reksadana. Tapi ada resiko. Resikonya adalah kalau terjadi kondisi pasar yang menurun, misalnya pasar saham lagi turun, itu akan berdampak kepada reksadana yang kita beli. Kalau kita membelinya reksadana yang dalamnya ada sahamnya. Jadi beli reksadana jangan hanya lihat untungnya aja, tapi tetap ada resiko rugi juga ya. Nah perpajakannya sudah include, sudah termasuk di dalam harga reksadananya. Jadi kita udah nggak pusing-pusing lagi ya, udah termasuk di dalamnya. Kemudian ada dana pensiun. Nah, dana pensiun ini produknya ada yang dana pensiun lembaga keuangan. Contohnya adalah kalau misalnya kita meletakkan uang kita setor nih setiap bulan untuk pensiun kita, misalnya 100.000 atau 200.000, maka uang kita akan terus bertumbuh dan bisa dicairkan nanti pada saat pensiun. Jadi beda sama tabungan dan investasi yang biasa. Nah, di sini hanya bisa dicairkan pada saat sudah pensiun. Tetapi ada risiko juga ya, kalau kondisi pasarnya lagi menurun, maka bisa juga ikut turun. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Kemudian perpajakannya gimana? Itu ada diatur khusus untuk DPLK,
aspek perpajakannya ya. Itu akan sangat menolong nih terutama buat teman-teman yang punya karyawan, buat pemilik usaha juga, karena perpajakannya jauh lebih murah daripada kalau berinvestasi langsung, karena memang didorong untuk tujuan jangka panjang. Nah, pesan saya nih buat kita semua, teman-teman semua, jadilah konsumen yang cerdas ya dalam membeli produk keuangan apapun itu. Ya, kita harus tahu apa hak dan kewajiban kita. Karena namanya beli barang, beli jasa gitu. Pasti kita ada mengharapkan sesuatu ya manfaatnya. Tapi kita jangan lupa ada kewajiban juga. Hak kita antara lain transparansi. Jadi kita harus tahu produk ini tuh apa sih gitu. Jadi kalau misalnya produk investasi, dia investasinya di mana? Kita harus tahu perusahaannya ada apa enggak gitu ya. Jangan hanya karena digital, semua serba digital, kita percaya aja ya. Kita harus tahu detail ya. Kemudian kita juga harus diperlakukan dengan adil. Artinya antara nasabah retail maupun nasabah yang uangnya banyak gitu ya, itu perlakuannya harus sama. Tidak dibeda-bedakan, tidak ada diskriminasi. Kemudian juga pelayanan yang andal. Artinya kalau kita butuh sesuatu, kontak ke call center-nya mudah gitu ya, dilayani dengan ramah dan sebagainya. Pastikan juga data dan data-data kita aman dan tersimpan secara rahasia ya. Artinya hanya perusahaan itu saja yang tahu, tidak kemudian disebarkan kemana-mana. Karena zaman digital ini gampang banget data-data kita tersebar kemana-mana. Kemudian juga punya hak untuk mengajukan kalau terjadi masalah. Ya, ada prosedurnya seperti apa. Kita punya hak untuk komplain ya istilahnya kalau memang merasa ada yang tidak beres. Di luar hak tersebut kita punya kewajiban yaitu satu, harus baca. Nah, ini dia yang kurangnya dari masyarakat Indonesia. Kadang-kadang males baca. Kadang-kadang, wah males Kak, panjang banget tulisannya kecil-kecil. Tapi justru itu penting, harus dibaca, kalau nggak ngerti tanya gitu, supaya kita tidak salah paham. Ya, kemudian kalau kita bertransaksi juga harus beretikat baik gitu ya. Kalau misalnya contoh beli asuransi ya harus memberitahukan kondisinya sekarang apa, udah pernah sakit apa gitu. Jadi supaya perusahaan asuransinya bisa menilai nih, oke dengan orang seperti ini maka resikonya tinggi apa rendah. Oke, kalau rendah berarti tentu preminya berbeda dengan orang yang resikonya tinggi. Sehingga pada waktu si nasabahnya itu klaim, udah jelas kan sakitnya yang tadi di cover atau enggak. Jangan sampai karena ditutup-tutupi sehingga pada saat klaim dicari tahu, oh ternyata dia pernah sakit yang itu, yang ada hubungannya dan tidak pernah cerita. Akhirnya klaimnya tidak dibayar gitu. Jadi sangat penting banget nih buat kita untuk memberitahukan ya, itikat baiklah dalam bertransaksi. Kemudian membayar juga sesuai dengan yang diperjanjikan, dan kalau sampai ada sengketa, ikutilah prosedur yang ada supaya bisa dicari solusi yang terbaik. Nah, kalau misalnya udah ngomong nih sama perusahaannya, perusahaan jasa keuangannya ya, kalau ada komplain tapi kok tidak terselesaikan juga, kayak nggak ada jalan tengahnya. Nah, teman-teman punya hak untuk mengajukan komplain selanjutnya ke Otoritas Jasa Keuangan, ke OJK ya. Ini banyak channel, bisa lewat surat, bisa lewat telepon 157, bisa lewat email konsumen@ojk.go.id, dan juga ada pengaduan online-nya. Tapi semua pengaduan harus dilengkapi dengan dokumen. Karena kita nggak bisa ya ngomong doang gitu kan, harus ada bukti-buktinya apa sih yang menjadi masalahnya dan apa yang sudah dilakukan supaya memudahkan nih untuk penyelesaian masalahnya. Begitu, jadi mudah-mudahan apa yang sudah share di sini bisa bermanfaat nih buat teman-teman. Kalau masih ada yang mau tanya-tanya, boleh DM ke Instagram OneShield atau Instagram saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Agustina. Masya Allah, luar biasa sharingnya. Kita juga lebih ini ya, lebih ada wawasan baru nih buat teman-teman yang mungkin mau buka usaha ya kan. Terus ternyata banyak banget loh faktor-faktor atau mungkin dari sisi dari berbagai hal yang harus kita perhatikan juga biar kita juga nggak buru-buru juga, dan nanti kita juga bisa lebih siap untuk terjun di dunia bisnis ini. Wah, luar biasa. Tadi juga terima kasih banyak untuk Mbak Ratri dan juga Mbak Tiffany ya
atas sharingnya. Nah, kali ini kita sudah memasuki sesi Q&A. Karena dari tadi udah centang-centung banyak banget nih teman-teman yang udah bertanya dan mau curhat sepertinya ya ke Mbak Tiffany, Mbak Ratri, dan juga Mbak Agustina. Oke, Anin izin untuk membacakan pertanyaannya ya. Oke, nah sebelum itu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terpilih dari tim juga, dan nanti akan ada 3 pertanyaan yang terpilih yang akan mendapatkan hadiah saldo elektronik T senilai Rp100.000. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman nih, tadi yang mungkin sudah bertanya dan sudah aktif, ini ada mungkin salah satu kesempatan kamu buat dapetin hadiahnya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Natalia Dwinita. Nah, ini untuk Mbak Agustina. Nah, bagaimana caranya investasi yang tepat untuk wirausaha yang penghasilannya nggak tetap nih Mbak, dan kadang justru boncos karena habis di modal dan salah target market. Nah, itu kalau misal sudah terjadi, itu seperti apa untuk kita bisa lebih baik lagi? Oke, jadi tadi ya mungkin waktu awal udah bikin nih rencana bisnisnya udah keren gitu ya, udah bagus banget, tapi waktu jalan ternyata tidak sesuai harapan, makanya akibatnya tadi boncos. Nah, salah satunya adalah tadi perlu lakukan monitoring. Jadi waktu berjalan jangan dibiarin jalan gitu aja, tetap dilihat ya apa yang kurang, apa yang harus ditambah gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan pertumbuhan bisnisnya. Kalau misalnya ada masalah di stok, berarti mungkin perlu cari supplier baru misalnya, atau kalau stoknya ini, kalau makanan berarti bahan makanannya cepat rusak, berarti oke kita pakai metode PO aja dulu deh gitu kan. Sementara waktu misalnya marketnya lagi slowing down, kita pakai PO dulu, atau tadi ya pakai konsep frozen food misalnya. Itu bisa jadi jadi kalau jadi pengusaha itu harus putar otaknya lebih ini lagi ya, lebih keras dibandingkan kalau jadi karyawan kan. Kalau karyawan ya udah tinggal apa kata bos gitu kan dilakukan. Tapi kalau jadi pengusaha harus banyak mencari cara. Nah, salah satunya juga network ya. Cari jaringan seluas-luasnya. Mungkin kan ada teman yang bisa kasih solusi atau bisa belajar dari orang yang punya bisnis yang sama, cari mentor gitu ya untuk bisa punya bisnis yang lebih sustain lagi. Nah, tadi pertanyaannya kalau investasinya apa ya? Kalau untuk usaha yang masih naik turun gitu. Nah, berarti fokusnya sekarang benerin dulu usahanya supaya lebih arus kasnya lebih stabil, penghasilannya lebih stabil. Habis itu baru mikirin investasi untuk ekspansi usaha atau investasi untuk diri sendiri. Itu dulu deh disehatin dulu keuangan bisnisnya. Kalau saran saya seperti itu. Oke, siap. Masya Allah, luar biasa Mbak Agustina. Jadi intinya harus ini ya, ditata dulu nih apa yang mungkin kurang atau mungkin apa yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau misal semuanya udah diperbaiki dan sudah mulai stabil, nah itu mungkin kita bisa langsung menuju ke plan atau step selanjutnya untuk bisnisnya bisa berkembang lebih baik lagi. Oke, wah luar biasa. Ini nggak sabar nih, sepertinya di sini adalah calon-calon pengusaha ya, yang mungkin luar biasa nih pastinya, Masya Allah. Oke, pertanyaan kedua ini dari Siti Khodijah Harahap. Oke, ini pertanyaan untuk Kak Tiffany dan Kak Ratri. Hai Kak Tiffany dan Kak Ratri, mau bertanya, sekiranya apakah kakak memiliki tips dan langkah untuk meyakinkan diri dalam menentukan bisnis di awal? Terima kasih. Nah, hai Kak Tiffany dan Kak Ratri. Oke, hai. Oke, nah ini sudah muncul nih Kak Tiffany dan Kak Ratri. Kak Ratri, ini ada pertanyaan ya dari Siti Khodijah. Gimana sih tipsnya dong? Gimana caranya kita nih untuk menentukan bisnis di awal? Biasanya kan kalau untuk mau buka bisnis gitu ya, step di awal tuh biasanya kan kayak masih maju mundur, mau buka nggak ya? Nah kalau misal setengah hati kan takutnya nanti nggak maksimal gitu ya. Nah ini gimana sih caranya biar kita tuh mantep dan biar kita tuh buka bisnis itu lebih lebih enak gitu. Kalau dari kita sih mungkin yang pertama pilih dulu jenis bisnisnya ya, harus yang kita suka, yang kita tertarik, kalau bisa yang kita udah tahu juga. Jadi kita kalau buat lanjut-lanjut tuh karena kita ngelakuinnya seneng, jadi kita bisa lebih sustain juga bisnisnya, jadi nggak gampang bosen gitu. Terus biar bisa lebih berinovasi juga, karena kita kan tertarik, kita pasti habis itu pengen tahu lebih banyak lagi tentang yang lain gitu. Terus kayak mulai dari hal kecil aja sih, jadi nggak usah yang kayak tiba-tiba banyak kalau emang belum ada modalnya. Jadi kalau misalnya kita kan juga awalnya dari cuma jualan sedotan aja kan, habis itu lama-lama nambah dikit, habis itu banyak gitu. Jadi
dari yang hal kecil tapi dilakuin terus-menerus, terus kayak terus berinovasi juga. Oke, Masya Allah, luar biasa. Salah satunya mungkin adalah kita harus cari bisnis yang sesuai dengan passion atau mungkin kesukaan kita ya, Kak Tiffany dan Kak Ratri ya. Nah, dari situ kalau misalnya kita suka, biasanya kita melakukannya juga senang, happy, dan apapun itu biasanya kita terus lakukan, meskipun kadang kita kan di posisi saat dimana kayak capek, gimana ya gitu. Tapi kalau udah passion kan kita tetap terus memperjuangkan karena kita jiwanya seneng nih buat melakukan hal itu, seperti itu. Oke, itu mungkin salah satunya ya tips dari Kak Ratri dan juga Kak Tiffany. Oke, dan lanjut pertanyaan ketiga, yaitu dari Herliana Purba dari Medan. Wow, ini pertanyaan dari Bu Agustina. Ada 2 pertanyaan nih Bu. Yang pertama, oke, perlukah menyimpan struk belanja atau mencatatnya untuk kalkulasi pengeluaran? Nah, untuk yang kedua, wah ada 3 pertanyaan ternyata, tadi tenggelam. Pertanyaan kedua adalah, ada tips agar nggak terlilit utang saat mau membangun dan menggulangi bisnis yang mandek? Nah, untuk yang ketiga, bagaimana memaksimalkan hobi belanja tapi bisnis bisa tetap cuan? Wah, ini perempuan banget nih. Oke, gimana Mbak Agustina, monggo, persilakan. Oke, kalau nyimpen struk atau apapun yang berkaitan dengan pembelanjaan kita itu penting sebetulnya, tapi jangan hanya disimpan ya. Jadi itu dicatat, dimasukkan ke dalam pos yang sesuai. Ini berlaku untuk pribadi maupun usaha. Jadi biar kita bisa tadi ya punya catatan yang jelas, uang kita itu habisnya buat apa sih gitu. Jadi tahu nih kalau tadi hanya belanja, oke, waktu itu saya pakainya buat belanja apa. Barangnya itu ternyata saya penting saya pakai nggak sih? Jangan-jangan beli-beli aja gitu ya karena emosi sesaat, karena ajakan teman, terus habis itu ternyata kita punya barang yang sama di rumah. Akhirnya jadi nggak kepake gitu ya. Uang udah keluar, kemudian barangnya nggak dimanfaatkan, malah bisa jadi rusak dan sebagainya. Nah itu kan balik lagi tidak cinta bumi lagi deh kalau kayak gitu ya. Jadi teman-teman sangat penting mencatat pengeluaran baik untuk bisnis maupun untuk pribadi. Kalau bisnis itu juga diperlukan karena nanti kan harus bikin laporan keuangan. Laporan keuangan nanti akan berpengaruh ke perpajakan misalnya. Atau nanti kalau misalnya mau membesarkan usaha, butuh cari partner, modal baru misalnya. Nah, itu dengan adanya catatan keuangan itu bisa meyakinkan kepada partner kita sebenarnya bisnis ini bagus loh tumbuh berkembang gitu kan supaya mereka jadinya bisa nih join dengan kita untuk membesarkan usaha. Jadi sangat penting tidak hanya disimpan, langsung dicatat dan dibuat evaluasi ya kan, dilakukan monitoring tadi Mbak Anin. Itu yang pertanyaan pertama ya. Jadi pertanyaan kedua adalah apa tadi Mbak? Terlilit utang saat mau membangun dan menggulangi bisnis yang mandek nih. Oke, nah berarti supaya tidak terlilit utang, harus dianalisa dulu utangnya ini sebenarnya untuk apa gitu ya. Kita itu bunganya berapa, ya kan? Cicilannya jadi berapa? Kita harus bayar selama berapa lama? Nah itu akan harus jadi bisa kita cocokkan nih dengan keuangan usaha kita. Misalnya ya, saya mau nambah pinjaman untuk nambahin stok misalnya. Nah, nambahin stok itu kan berarti nanti stoknya akan diolahkan menjadi suatu barang yang akan kemudian dijual. Untuk menjadi barang dijual dan mendapatkan pemasukan kan butuh waktu. Misalnya waktunya 1 bulan. Maka pinjamannya ini juga jangan sampai kurang dari 1 bulan. Nah, nanti kalau udah keburu jatuh tempo, nggak ada uangnya buat bayar ya kan. Nah, makanya carilah pinjaman yang mungkin jangka waktunya melebihi nih dari asumsi kita bisa dapat uang masuknya. Kemudian cari yang biaya bunganya serendah-rendahnya, ya kan? Kalau bisa misalnya tadi ya, mungkin dari teman atau keluarga dulu nih, istilahnya yang soft loan gitu kan, yang bunganya lebih bersahabat, mungkin jangka waktunya juga bisa mudah gitu ya dinegosiasikan. Tapi kalau nggak ada, berarti cari ke lembaga keuangan. Nah, pilihlah lembaga keuangan yang terpercaya, artinya terdaftar di OJK, artinya legal gitu kan. Kemudian kita juga mampu bayar cicilannya, kita tahu konsep bunganya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai nih kalau di keuangan pribadi kita selalu mematoknya kalau untuk pinjaman konsumsi tidak lebih dari 15% penghasilan kita.
gitu ya. Nah, kalau di usaha juga saya rasa perlu dibuat batasan seperti itu setidaknya untuk awal-awal ya, karena kita mungkin belum stabil banget nih secara keuangan. Jadi jangan terlalu banyak juga uang kita habis untuk membayar cicilan untuk usaha kita. Jadi kurang lebih ya 15-30% lah dari arus kas kita berjalan untuk membiayai cicilan. Kurang lebih itu. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan ketiga apa tadi Mbak Nin? Bagaimana maksimalkan hobi belanja tapi bisnis bisa tetap cuan? Ini belanjanya sama nggak sama bisnisnya ya? Karena gini ya, orang yang hobi belanja bisa jadi bisnis. Contohnya Just Tip. Dia suka belanja gitu kan, tapi dapat income dari situ karena dia membuka, ayo siapa mau ikutan nih gitu kan, dapat persenan kan dari situ. Jadi itu bisa dimanfaatkan juga gitu. Jadi kalau misalnya sama nih tipenya, bisa dikolaborasi seperti itu. Tapi kalau hobi belanjanya apa, bisnisnya apa, itu kan berarti berbeda ya. Nah, berarti kuatkan dulu bisnisnya, udah kuat dari sisi penghasilan, terus tadi dialokasikannya berapa sih buat si pemilik usahanya gitu ya. Misalnya pemilik usaha dapat 10% dari setiap penghasilannya setiap bulan. Nah, yang 10% ini masuk ke keuangan rumah tangga. Nah, keuangan rumah tangganya yang baru kemudian dibagi-bagi lagi berapa untuk belanja-belanja. Kalau saya biasanya untuk perencanaan keuangan pribadi menyarankan tidak lebih 5-10% lah dari semua pemasukan kita itu untuk sesuatu yang sifatnya bukan kewajiban dan bukan kebutuhan gitu. Jadi seperti itu Mbak Nin. Oke, siap. Wah, luar biasa. Jadi intinya dari diri kita sendiri ya, Mbak Gustina ya. Bagaimana pinter-pinternya kita mengelola keuangan kita dan tahu nih mana kebutuhan dan mana keinginan gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ini dari Muhammad Slamet Yahya. Nah, mau bertanya nih. Tren sedotan non-plastik, tote bag, bahan ramah lingkungan, dan buah organik telah meningkat popularitasnya saat ini. Gimana sih tren seperti ini bisa terus dapat merangsang publik untuk menjalani gaya hidup lebih ramah lingkungan? Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Mbak Tiffany dan Mbak Ratri. Oke, monggo Mbak Tiffany, Mbak Ratri. Oke, tadi kan udah diceritain sekilas ya kalau Verter tuh awalnya gara-gara tren sedotan stainless. Nah, itu tuh awalnya sebenarnya nggak sengaja juga sih. Jadi Tiffany ini beli sedotan itu karena pengen mulai belajar ramah lingkungan. Startnya dari mana? Dari sedotan stainless. Nah, hal itu kan memang nggak selamanya bisa ngetren kan, apalagi kalau misalnya sudah tergantikan sama tren-tren yang lain. Nah, maka dari itu kalau di Verter itu kita selalu mencoba inovasi sambil belajar juga, karena tadi Tifa udah jelasin juga kita awalnya memang interest ke ramah lingkungan. Jadi kita tuh sambil jualan, sambil belajar gitu, oh apalagi sih hal-hal yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari yang meningkatkan perilaku ramah lingkungan, tapi juga bisa kita jadikan inovasi bisnis. Jadi misalnya awalnya jualannya sedotan stainless, tapi kan kita nggak selamanya jualan hanya sedotan stainless kan. Misalnya nanti nambah lagi produk, misalnya tadi yang disebutin tote bag. Nah, setelah tote bag, apalagi nih, oh ternyata ramah lingkungan itu nggak cuman ngurangin penggunaan sedotan plastik atau mengurangi penggunaan plastik, tapi ternyata bisa juga ramah lingkungan dari produk-produk yang kita pakai sehari-hari, misalnya kayak body care. Nah, maka dari itu di Verter itu juga jual produk-produk body care yang bisa dibeli customer dengan wadah sendiri, jadi tidak menimbulkan sampah. Nah, nanti selanjutnya apalagi nih, karena ternyata semua aspek dalam hidup kita itu bisa diramah, ada solusi ramah lingkungannya. Nah, maka dari itu, karena kita juga passionate dalam hal itu, kita jadi nggak kehabisan ide nih, misal pun barang itu nggak ngetrend pun, karena kita awareness-nya ingin menyebarkan semangat ramah lingkungan juga, jadi masih banyak cara-cara lain yang bisa kita lakukan dan bisa kita share juga ke customer, kayak gitu. Oke, wah luar biasa. Jadi ini sebenarnya juga membantu kita untuk sedikit mengubah pola pikir ya. Biasanya sesuatu hal yang mungkin dulu kita misal pakai sedotan plastik gitu, kita kalau misal peduli dengan lingkungan, kita juga membiasakan diri kita untuk selalu membawa sedotan yang stainless yang kayak tadi ya, yang bisa kita pakai terus gitu, kita bisa cuci lagi, kita pakai lagi gitu. Nah, ini juga bagus banget nih kalau misal kita tetap terus peduli dengan lingkungan dan juga pastinya banyak banget dampak positif lainnya.
pastinya. Oke, semangat ya Mbak Tiffany dan Mbak Ratri. Aku dukung nih. Aku dukung maju Terima nomor 1. kasih. Nanti kalau ke Jogja Anin main-main ya. Siap. Siap. Oke, ini pertanyaan terakhir yaitu dari Irawati Ongko. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Agustina. Oke, bagaimana mengatur keuangan apalagi ekonomi yang didapatkan di pas-pasan? Gimana nih Mbak Agustina, monggo. Oke, ekonomi pas-pasan itu supaya bisa survive, berarti kita harus punya 5 kecerdasan finansial ya. Yang pertama kecerdasannya adalah mengenerate uang, mencari penghasilan. Berarti kalau kita saat tadi ya contoh misalnya pas pandemi, keuangan kita menurun gitu, mungkin bisnis kita juga menurun, kita harus cari ide lain cara mendapatkan penghasilan baru ya. Harus pinter-pinter lah gitu ya, mencari peluang-peluang itu. Kalau nggak bisa sendiri, cari partner. Atau kalau di rumah, misalnya jangan dipikirin hanya suaminya aja mikir, istrinya bantuin mikir, misalnya gitu ya. Jadi itu yang penting. Satu, menciptakan penghasilan. Kedua, adalah mengelola pengeluaran. Nah, tadi yang saya sudah sempat sampaikan juga. Jadi dari uang yang masuk, kita harus bijak nih memakainya. Supaya jangan habis hanya untuk bulan ini saja. Gitu kan, supaya kalau tadi udah pemasukannya seret, berarti untuk pengeluaran juga harus kita perketat. Cari prioritasnya yang mana nih, yang emang harus dibayarkan sekarang. Kalau ada yang bisa ditunda, coba hubungi lembaga keuangannya, ya kan? Misalnya kita punya utang, kita bisa ajukan misalnya penangguhan atau restrukturisasi gitu ya, keringanan gitu. Kalau supporting dokumennya lengkap dan kita bisa memberikan penjelasan kenapa itu kita perlukan, saya rasa juga lembaga keuangannya bisa mencarikan solusi yang terbaik gitu ya. Kemudian kecerdasan berikutnya adalah mengembangkan. Jadi kalau kita sudah bisa mengelola tadi supaya penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, kan ada lebihannya tuh, surplus. Kita kembangkan sehingga bisa menjadi tadi ya untuk masa depan kita, untuk pensiun kita, untuk uang sekolah anak kita, untuk mengembangkan bisnis kita gitu. Jadi itu semua perlu kita persiapkan. Kemudian yang keempat, kita harus juga siap mengantisipasi segala resiko. Ya, manajemen resiko itu penting. Jadi salah satu contohnya kita siapkan dana darurat. Kalau untuk pribadi masih single, saya sarankan minimal 3 bulan pengeluaran kita itu ada di dana darurat gitu. Kalau udah berkeluarga perlu lebih besar lagi. Buat para pengusaha untuk dana darurat keluarganya itu justru harus lebih besar. Kenapa? Karena tadi ya mungkin penghasilan bisnisnya masih fluktuatif sehingga dana daruratnya itu harus ready lebih banyak. Biasanya saya sarankan 6-12 kali untuk para pengusaha. Nah, untuk bisnisnya sendiri juga tadi ya perlu menyiapkan spare untuk cadangan likuiditas untuk antisipasi resiko. Kalau sakit gimana? Kalau pemilik usahanya meninggal gimana? Apakah anak-anaknya siap untuk meneruskan usahanya? Kalau nggak siap kan berarti harus memastikan nih keluarganya tetap bisa survive untuk ke depannya. Dan yang terakhir adalah kecerdasan mengolah informasi. Kenapa informasi itu penting? Karena dengan informasi bisa kita gunakan untuk tadi memilih investasinya apa, memilih produk keuangannya apa, misalnya untuk asuransi atau untuk investasi atau untuk tadi mau ngambil pinjaman dan sebagainya. Dan kita juga siap misalnya mengantisipasi keadaan ekonomi yang misalnya ternyata habis ini kelihatannya saham lagi melemah nih misalnya, kondisi ekonominya lagi memburuk. Berarti kita harus mempersiapkan diri gitu. Mungkin cari investasi lain yang lebih cocok untuk kondisi ekonomi yang slowing down gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang harus kita punyai ya sebagai seorang pribadi maupun pemilik usaha 5 kecerdasan itu. Itu Mbak Anin. Wah, luar biasa. Jadi ini harus benar-benar ada pada diri kita ya, Mbak Agustina ya. Jadi hidup tuh sebenarnya juga harus fleksibel. Jadi nggak bisa kita harus ngikutin A mulu, tapi kita juga harus tahu nih bahwasanya dari melakukan sesuatu juga ada dampak resikonya, ada positif negatifnya seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan semuanya. Jadi biar kita nggak salah langkah dan salah ambil keputusan juga gitu dalam memilih keputusan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Agustina, Mbak Ratri dan juga Mbak Tiffany atas jawabannya pada sesi Q&A kali ini. Dan sesuai janji Anin tadi akan ada 3 pertanyaan terpilih ya yang akan mendapatkan saldo elektronik pay senilai
senilai Rp100.000. Wah, siapakah dia? Ini Anin terima kasih banyak sih buat teman-teman yang sudah semangat banget pada hari ini. Dan untuk yang pertama yaitu ada Natalia Dwinita, dan yang kedua ada Herliana Purba, dan yang ketiga ada Irawati Ongko. Yeay! Congratulations untuk teman-teman yang sudah bertanya dan teman-teman yang mendapatkan hadiah ya dari Great Answer kali ini. Oke, nah kali ini jangan lupa langsung ya untuk mengirimkan data diri kamu melalui WhatsApp ke nomor 0813-1556-7834. Dan jangan lupa sebutkan nama event webinar hari ini, dan jangan lupa juga buat screenshot nih webinarnya ke nomor WhatsApp tersebut. Oke, tenang aja, masih ada kesempatan lagi untuk mendapatkan hadiah saldo elektronik pay dan hadiah-hadiah lainnya nih teman-teman ya. Jadi jangan lupa jangan kemana-mana karena nanti masih ada kuis juga. Dan sebelum itu tadi kan kita sudah mengisi pretest nih, dan tadi juga sudah banyak banget ya yang mengisi juga, dan kali ini sudah memasuki post test. Nah, linknya sudah ada di kolom chat, yaitu linknya ini https kemudian strip bit.ly strip lagi posttest 251021. Nah, itu langsung diisi ya teman-teman ya. Jadi nanti akan ada hadiah nih untuk yang meraih 3 skor tertinggi. Nah, hadiahnya apa aja nih? Hadiahnya yaitu ada earphone Bluetooth, ada voucher diskon optik melawir 500.000, dan ada portable juicer. Wow, luar biasa nih ya. Jadi buat teman-teman yang tadi sudah mengisi pretest dan post-test nih ya, nanti akan berkesempatan mendapatkan hadiah tersebut. Karena akan ada 3 poin tertinggi nih yang mengisi post-test dan juga pretestnya. Dan sekali lagi, kalau semisal buat teman-teman yang masih belum mengisi, Anin bacakan sekali lagi ya untuk linknya ya. https bit.ly strip lagi posttest 251021, atau bisa langsung klik link di kolom chat. Oke. Luar biasa, Masya Allah. Ini tadi kita sudah mendengarkan sesi dari Mbak Tiffany, Mbak Ratri, kemudian ada Mbak Agustina ya, yang tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan teman-teman juga dan memberikan sharingnya bersama kita hari ini. Dan semoga ini ilmu yang disampaikan dan sharing yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sebelum menuju ke sesi kuis, Anin mau dong closing statement sedikit aja dari Mbak Agustina dan juga Mbak Ratri atau Mbak Tiffany. Oke, monggo dari Mbak Tiffany atau Mbak Ratri dulu. Kalau dari kita mungkin kalau misalnya udah pada ada keinginan buat mulai bisnis, jangan lupa buat dipikirin juga dampaknya terhadap lingkungan. Karena nggak harus bisnis yang sustainable, eco-friendly, tapi bisa semua bisnis yang lain. Misalnya tadi makanan, bisa mungkin packagingnya yang biodegradable, bisa pakai BC, atau kayak nanti nggak usah dikasih sendok plastik gitu. Terus misalnya dari mau punya bisnis baju, bisa pilih kain yang misalnya tidak mengandung polyester atau kayak pakai pewarna alami gitu. Jadi nggak harus bisnis yang menjual barang ramah lingkungan, tapi kita juga bisa menambah aspek ramah lingkungan dari bisnis apapun yang kita punya. Dan juga buat pilih bisnis yang kita suka aja, yang passion kita di mana, terus itulah yang kita jadiin bisnis supaya kita ngejalaninnya senang gitu. Oke, siap, Masya Allah, biasa. Jadi intinya kita harus tahu dulu nih passion kita apa, kita yang senang apa gitu. Jadi nanti kita juga bisa belajar lebih dalam lagi gimana sih caranya untuk mau membuka bisnis ini gitu. Nah, di situ kita belajar sampai matang, bahkan sampai finansialnya juga yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Agustina, Mbak Tiffany dan juga Mbak Ratri. Luar biasa, sukses selalu ya buat bisnisnya. Oke, dan selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Agustina. Monggo Mbak Agustina. Oke, catatan saya adalah patut diingat nih buat semua teman-teman yang punya usaha ya. Jadi membangun usaha yang sustainable itu tidak bisa instan. Nah, terutama nih ya generasi-generasi sekarang kan maunya cepet gitu ya, maunya langsung dapat hasilnya. Semua bisnis itu butuh proses gitu ya. Jadi harus diulet gitu. Karena kalau punya dari awalnya sudah emang berminat,
kalau menghadapi apapun itu biasanya akan lebih mudah. Lebih mudah itu maksudnya lebih mau berusaha gitu. Oleh karena itu diperlukan satu ya, keuangannya yang sehat dulu nih, keuangan bisnisnya harus dibenerin dulu kan supaya dia bisa menjadi sustainable business dalam jangka panjang. Ya, diperhatikan tadi kan poin-poin yang sudah saya sampaikan. Kemudian kedua, punya network yang luas, punya teman-teman yang luas, enggak hanya teman-teman kita aja, tapi tadi ya punya hubungan dengan supplier, punya hubungan dengan masyarakat sekitar, tadi ya mengedukasi anak-anak muda, anak-anak sekolah gitu, supaya mereka juga suka dengan sesuatu yang ramah lingkungan misalnya gitu. Jadi itu akan mendorong supaya kita juga mengedukasi konsumen kita nih, kenapa perlu melakukan atau membeli dari produk yang kita jual tadi. Kita tunjukkan apa sih manfaat dari produk kita. Juga bisa menjalin hubungan juga yang lebih luas tadi dengan lembaga keuangan, ya kan, supaya bisa mensupport bisnis kita. Kemudian yang terakhir yang patut diperhatikan adalah memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi usaha kita itu jangan difokuskan supaya saya dapat profit aja, tapi juga harus memberikan manfaat yang luas tadi ya, bisa kepada bumi kita jadi lebih sehat ya, kemudian tadi ya bisa untuk karyawannya jadi lebih sejahtera gitu. Kemudian tadi kepada masyarakat nih anak-anak muda supaya mereka juga aware kepada lingkungan yang lebih sehat, lingkungan. Jadi justru kepada anak-anak muda ini harus ditanamkan karena mereka masih muda. Kalau mengedukasi yang tua-tua mungkin lebih susah loh. Kalau yang muda ini lebih bisa dikasih wawasan yang lebih luas. Jadi kalau kita memberikan manfaat kepada banyak pihak, insya Allah profitnya akan mengikuti. Gitu aja, Manin. Siap, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Agustina atas sharingnya juga pada hari ini. Jadi intinya banyak banget faktor yang harus kita siapkan sebelum membuka bisnis ya. Jadi buat teman-teman harus tetap semangat dan tetap terus belajar untuk step-step selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga melek finansial ya. Tadi ya Mbak Agustina ya, untuk kita bisa tetap terus lebih baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Tiffany, Mbak Ratri, kemudian ada Mbak Agustina. Sukses juga terus untuk Farter dan juga Mbak Agustina juga pastinya. Jadi buat teman-teman kalau misal tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum tadi dijawab oleh narasumber, nanti boleh langsung DM aja ke Instagramnya ya. Insya Allah nanti akan dibantu jawab oleh Mbak Agustina dan juga Mbak Tiffany atau Mbak Ratri. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Mbak Agustina dan juga Mbak Ratri. Semoga nanti kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya ya. Oke, nah buat teman-teman sekali lagi Anin mau mengingatkan juga bahwasanya masih ada waktu untuk mengikuti post test ya, untuk mengisi post test kali ini. Jadi jangan lupa terus untuk mengisi post testnya di https://postTest2511021. Tuh, ini jangan lupa langsung diklik aja di kolom chat karena di situ nanti kalian bisa langsung jawab. Ini banyak banget tadi di kolom chat yang udah Kak, udah isi gitu. Dan tenang aja, insya Allah kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah tadi yang sangat luar biasa. Ada apa aja sih? Ada portable juicer, earphone Bluetooth, dan juga voucher diskon optik Melawai senilai Rp500.000. Wow, luar biasa nih ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Agustina dan juga sharingnya bareng sama Mbak Tiffany dan juga Mbak Ratri ya. Dan kali ini masih ada kesempatan hadiah lagi nih, yaitu saldo elektronik pay senilai Rp100.000 untuk 3 orang pemenang. Nah, gimana cara dapetinnya? Nah, nanti akan ada 3 pertanyaan dari Anin. Jadi siapa yang bisa menjawab dengan benar, yang tadi sudah menyimak webinar kali ini, insya Allah kalian bisa menjawabnya dan akan mendapatkan hadiahnya. Oke, sudah siap ya teman-teman ya? Anin bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, apakah tema acara kita hari ini? Wow, gampang banget. Sudah terpampang nyata. Anin udah kasih clue nih ya. Sudah terpampang nyata. Oke, waduh, udah rame banget di kolom chat. Luar biasa. Awas nih ya, saking semangatnya jangan sampai typo loh ya. Nah, ini tim akan melihat siapakah yang menjawab dengan benar. Nah, ini siapakah yang beruntung mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp100.000?
Jawabannya adalah siapakah itu? Wow. Jawabannya adalah build your sustainable eco-friendly business. Dan tadi yang sudah menjawab dengan benar yaitu bernama Aldan. Yeay, congratulations buat Aldan yang sudah menjawab dengan benar. Wah, luar biasa loh ya. Dan buat teman-teman masih ada 2 kesempatan lagi, jadi jangan sampai telat nih ya buat jawabnya dan jangan sampai typo. Oke, pertanyaan kedua adalah apakah nama akun Instagram bisnis milik Mbak Tiffany dan Mbak Ratri? Wah, gampang banget. Jadi kalau misalnya nyimak Mbak Ratri dan Mbak Tiffany, wah ini pasti udah tahu. Kalau misalnya udah follow pasti juga udah tahu. Aduh itu cakep-cakep, lucu-lucu gitu ya. Anin gemes. Nanti siapa nih yang anak Jogja? Mungkin ada yang dari Jogja. Ini bisa main loh ke ini ya, ke Anin udah kasih clue nih. Wah. ke tempatnya Mbak Ratri dan juga Mbak Tiffany. Ayo, depannya V, gampang banget nih. Yuk, jangan sampai salah. Apa nih? V. Gampang banget, Anin udah kasih clue nih. Oke. Siapakah yang menjawab dengan benar? Aduh, Anin ini bingung nih siapa nih milihnya nih ya. Karena ini banyak banget teman-teman yang udah ini ya. Oke. Masih banyak banget yang ngechat. Oke, sepertinya sudah ada yang menjawab dengan benar, yaitu nama Instagram bisnis milik Mbak Tiffany dan Mbak Ratri adalah @verter, yaitu @vert.erri. Nah, yang menjawab dengan benar yaitu ada Febriadi Angga Saputra. Wow, congratulations buat kamu mendapatkan saldo elektronik base senilai Rp100.000. Dan masih ada 1 kesempatan lagi nih buat teman-teman. Jadi simak baik-baik, jangan sampai telat sama teman-temannya. Oke, apakah akun Instagram Great Eastern Life Indonesia? Wah, gampang. Gampang banget. Apa nih? Wah, banyak banget yang aduh pintar-pintar dan nyimak sih. Ini luar biasa. Anin bangga kepada kalian. Oke. Yuk, pemenangnya adalah wow, Anin galau nih. Banyak banget nih yang sudah ngechat. Langsung nih ya, chat 99+++. Oke. Pemenangnya adalah siapakah? Akun Instagram Great Eastern Life Indonesia adalah @GreatEasternID. Yang menjawab dengan benar adalah Prakasita Mayurasari. Yeay, congratulations buat kamu juga mendapatkan saldo elektronik pay senilai Rp100.000. Jadi untuk pemenang tadi, jangan lupa ya buat langsung mengirimkan data diri kalian melalui WhatsApp ke nomor 0813 1556 7834. Sekali lagi 0813 1556 7834. Jangan lupa ya buat sebutkan nama event yang ada di webinar hari ini dan bukti screenshot jawaban kalian. Oke, congratulations buat yang menang dan buat yang belum menang jangan khawatir karena masih ada kesempatan buat kamu yang tadi sudah mengisi free test dan post test ya. Karena banyak banget hadiahnya mulai dari portable juicer, ada earphone Bluetooth, kemudian ada voucher diskon optik melawai Rp500.000 untuk 3 pemenang dengan nilai tertinggi. Wow. Luar biasa ya hari ini. Dan buat teman-teman sekali lagi jangan lupa buat mengisi post testnya. Karena ini waktunya juga terbatas ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengisi post test tinggal tunggu aja nanti akan ada pengumuman dari tim Diadona ya siapakah pemenangnya. Oke. Luar biasa sudah gak kerasa ya kita sudah di penghujung acara. Ini Anin sebenarnya excited banget sih pada siang hari ini karena temanya ini luar biasa. Tadi bareng sama Mbak Agustina, bareng sama Mbak Ratri dan juga Mbak Tiffany ya mengenai gimana sih caranya kita tuh bisa membangun bisnis yang sustainable dan juga pastinya eco-friendly nih. Dan semoga nanti kita bisa bertemu di webinar selanjutnya ya teman-teman ya. Dan sebelumnya terima kasih sekali lagi untuk Mbak Agustina dan juga Mbak Tiffany dan Mbak Ratri. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan pastinya juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan aktif banget pada siang hari ini. Dan sekali lagi juga terima kasih untuk Great
Great Eastern Life Indonesia yang sudah mendukung acara webinar kali ini. Saya Anin pamit undur diri, Mbak Agustina, Mbak Tiffany, Mbak Ratri juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy semuanya. Bye-bye. The Life Company. Apakah artinya? Ini berarti kami telah menjadi bagian hidup dari jutaan nasabah dan keluarganya selama lebih dari 1 abad. Ini berarti kami mengerti makna kehidupan lebih baik dari orang lain. Karena itulah kami mendedikasikan bisnis kami untuk melindungi setiap nasabah di setiap tahap kehidupan mereka. Komitmen inilah yang menjadikan Great Eastern sebagai salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Asia Tenggara sejak didirikan pada tahun 1908. Sebagai bagian dari grup OCBC, dengan aset lebih dari 90 miliar dolar Singapura dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis saat ini, kami telah dipercaya dan diakui oleh berbagai generasi. Dengan perlindungan lengkap dari asuransi jiwa, asuransi umum, asuransi kumpulan, dan asuransi syariah, memungkinkan kami mengajak nasabah dan orang-orang di sekitar mereka untuk hidup lebih sehat dan meraih kehidupan yang lebih baik bersama-sama. Dan kami akan terus melakukannya melalui rangkaian produk, layanan, dan aplikasi digital yang terus berkembang seperti Go Great. Semua yang telah kami capai hanya bisa dimungkinkan karena kepercayaan nasabah dan mitra kepada kami. Great Eastern telah berhasil membangun salah satu jaringan distribusi terkuat dan paling kredibel di Asia. Dengan kekuatan agensi yang berkembang lebih dari 30.000 representatif finansial yang dilengkapi dengan pelatihan dan program pengembangan keterampilan terbaik, sehingga kami dapat memberikan pengalaman terbaik bagi para nasabah kami. Mitra kami memiliki peran penting dalam penyediaan solusi yang sesuai untuk nasabah kami. Karenanya, kami terus bekerja sama dengan OCBC, mitra strategis, serta jaringan besar anak perusahaan kami yang meliputi Great Eastern Takaful, bisnis syariah kami di Malaysia, Great Eastern Financial Advisors, penasihat keuangan kami, dan juga kemitraan transformatif di jalur digital kami dengan merek-merek terpercaya di seluruh Asia. Karyawan kami yang unggul dan beragam juga merupakan faktor penting. Dengan lebih dari 4.700 karyawan yang didasari oleh nilai-nilai integritas, inisiatif, dan ikut serta. 3 nilai yang mendasari segala hal yang kami lakukan untuk nasabah dan bisnis yang kami lakukan. Seiring pertumbuhan bisnis kami yang semakin kuat, demikian juga komitmen kami kepada masyarakat. Melalui berbagai acara kesehatan dan kesejahteraan, kegiatan sosial dan pendidikan, kami terus memberdayakan orang-orang di seluruh lapisan masyarakat yang memastikan kami terus memberikan kebaikan dalam kehidupan nasabah kami sekarang dan di masa depan. Jadi, inilah yang kami lakukan dan inilah kami. Kami adalah Great Eastern, The Life Company.